Cerita dimulai di sebuah dungeon, ketika sang MC kita yang bernama Ryota, tiba-tiba terbangun dan mengejutkan seorang gadis yang sedang memeriksanya. Gadis itu bertanya-tanya apakah Ryota benar-benar seorang manusia. Karena sangat aneh jika seekor slime menjatuhkan seorang manusia. Padahal biasanya slime hanya menjatuhkan kecambah. Namun Ryota sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud gadis itu. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Emily. Untuk menjelaskan lebih jauh, ia memutuskan untuk memberi contoh secara langsung. Melawan seekor slime lain, meskipun serangan slime itu sempat mengurangi separuh HP-nya. Namun dengan ayunan palu raksasanya, ia berhasil menghancurkan slime itu. Saat slime itu menghilang, muncul beberapa kecambah. Membuat Ryota semakin bingung dengan apa yang ia lihat. Emily menjelaskan bahwa mereka berada di lantai pertama sebuah dungeon bernama Telyalu. Pada lantai ini, slime selalu menjatuhkan kecambah. Dan sebenarnya, di dunia ini semua benda berasal dari drop atau yang dijatuhkan monster. Saat mereka terus berjalan menyusuri lorong dungeon, Ryota mulai bertanya-tanya apakah dirinya masih berada di bumi. Emily kemudian kembali mengalahkan seekor slime. Dan Ryota penasaran mengapa ia tidak memburu monster lain. Emily pun mengatakan bahwa di lantai pertama memang hanya ada slime. Dan ia terlalu lemah untuk naik ke lantai 2. Emily kemudian membawa Ryota ke sebuah papan status. Menjelaskan bahwa papan itu dapat menampilkan status mereka. Dari situ Ryota mengetahui bahwa Emily hanya berada di level 3 dengan statistik yang biasa-biasa saja. Sistem ini membuat Ryota merasa seperti sedang berada di dalam sebuah game. Terlebih ketika ia menyadari ada halaman keduanya. Emily menjelaskan bahwa halaman itu menampilkan status drop, yang menentukan jenis serta jumlah item yang bisa diperoleh dari monster. Semua status drop milik Emily berada di peringkat F, kecuali drop tanaman yang sedikit lebih baik di peringkat E. Karena itulah ia hanya bisa mendapatkan kecambah. Ryota pun memeriksa statusnya sendiri. Namun ia sempat kecewa karena semua stat miliknya berada di peringkat F. Dan levelnya terhenti di level 1. Namun saat melihat halaman kedua, ia mendapati semua status drop miliknya berada di peringkat S. Emily mengira bahwa huruf S adalah peringkat yang jelek. Karena huruf S bahkan lebih jauh dari huruf F. Akan tetapi, Ryota teringat bahwa di dalam game, peringkat S biasanya adalah yang tertinggi. Ia pun memutuskan untuk mencobanya. Ryota kemudian mencari senjata. Dan ia sempat mencoba palu milik Emily. Tetapi senjata itu terlalu berat untuknya. Emily pun akhirnya meminjamkan sebuah tombak bambu padanya. Tak lama, seekor slime mulai mendekat. Dan Ryota kesulitan melawannya. Tetapi akhirnya ia berhasil mengalahkannya. Mengejutkan, slime itu menjatuhkan kecambah yang sangat banyak. Emily terkejut, karena seumur hidupnya ia belum pernah melihat hasil drop sebesar itu. Hal itu sekaligus membuktikan dugaan Ryota tentang kemampuan uniknya. Tiba-tiba, perut Ryota berbunyi. Dan Emily menawarkan untuk memasakkannya makanan. Emily memasak makanan sederhana dari kecambah yang mereka kumpulkan. Dan Ryota sangat suka dengan rasa masakannya. Saat Emily memberinya semangkuk sup, ia kaget melihat Ryota meneteskan air mata. Awalnya ia mengira itu karena supnya. Tetapi Ryota menyatakan bahwa masakan itu sangat enak. Air matanya keluar karena ia teringat kehidupan sebelumnya. Di mana ia bekerja tanpa henti, hanya makan makanan dingin dari toko swalayan. Hingga akhirnya, ia kelelahan dan terkena tipes. Dan hal terakhir yang ia ingat hanyalah bangun di dunia ini. Emily pun memeluknya, menenangkan Ryota dengan mengatakan bahwa semua usahanya suatu hari nanti akan terbayar. Ryota berterima kasih kepadanya. Dan berpikir bahwa ia harus mencari tempat untuk tinggal. Emily pun memberitahunya tentang sebuah kota terdekat di mana ia bisa menemukan penginapan. Saat akan berpisah, Ryota mengetahui bahwa Emily selama ini tidur di dalam dungeon. Karena ia tidak mampu menyewa tempat tinggal. Meski begitu, Emily tetap mengizinkan Ryota membawa tombak bambu itu sebagai bekal perjalanannya. Oh, hey, what's your name? It's Emily Brown. Nice to meet you. Well, my name's Ryota Sato. I've never heard such a peculiar name before. Ryota akhirnya tiba di kota Sakro. Tempat ia mulai memahami lebih banyak tentang dunia baru ini. Mempelajari bahwa mata uang yang digunakan masyarakat disebut dengan pilos. Dan ia berhasil menjual kecambah hasil buruannya seharga 200 pilos. Dari para penduduk, ia juga tahu bahwa harga rata-rata makanan sekitar 500 pilos. Sementara biaya penginapan mencapai 2.000 pilos per malamnya.
Dengan pengetahuan itu, Ryota terus memburu slime di dungeon. Menukarkan seluruh kecambah yang ia kumpulkan menjadi uang. Dan setelah 3 hari, ia memberi kejutan untuk Emily, yaitu sebuah rumah kecil yang ia sewa. Meski rumah itu agak tua dan sederhana, Ryota menyerahkan kunci rumahnya kepada Emily. Mengatakan bahwa rumah itu untuk Emily tempati. Biaya sewanya adalah 20.000 pilos per bulan, membuat Emily panik. Namun Ryota meyakinkannya bahwa ia yang akan menanggung semuanya. Emily sempat menolak kebaikan itu. Tetapi Ryota bersikeras, menyebutnya sebagai bentuk terima kasih atas semangkuk sup yang pernah Emily masakkan untuknya. Emily melihat tangan Ryota yang penuh luka dan kantong hitam di bawah matanya. Karena itu, ia pun akhirnya meminta Ryota untuk tinggal bersamanya. Ingin bisa terus memasakkan makanan untuk Ryota. Beberapa waktu kemudian, Ryota menukarkan kecambahnya di Swallow Gratitude, yaitu sebuah tempat perdagangan. Gadis di meja kasir yang bernama Urza, terkejut melihat jumlah kecambah yang Ryota bawa. Saat Ryota menyebut rencananya untuk naik ke lantai 2 agar mendapatkan hasil drop yang lebih baik, Urza menjelaskan bahwa monster di sana menjatuhkan wortel. Ia juga menyebutkan munculnya dungeon baru bernama Nihonium, yang saat ini dungeon itu sedang diselidiki oleh kelompok Neptune, yaitu sebuah organisasi terkuat di kota ini. Ketika Ryota hendak pergi, Urza mencoba mengajaknya jalan-jalan. Tetapi Ryota menolaknya dengan halus. Sesampainya di rumah, Ryota terkejut melihat tempat itu sudah bersih dan rapi sempurna. Emily menyambutnya dengan handuk hangat dan secangkir teh. Meski Ryota memintanya untuk beristirahat, Emily mengatakan bahwa ia senang melakukan pekerjaan itu. Ketika Ryota menyinggung soal dungeon Nihonium, Emily mengatakan bahwa dungeon itu tidak berguna karena tidak memiliki hasil drop. Namun terlihat Ryota tetap memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia menapaki lorong-lorong seperti gua, hingga tiba-tiba muncul seekor skeleton. Monster itu menyerangnya, tetapi meleset dan menghantam sebuah tiang batu hingga roboh. Ryota mencoba menikamnya dengan tombak. Namun senjatanya tersangkut di tulang rusuk sang skeleton. Untungnya, tiang lain di belakangnya ambruk menimpa monster itu. Ryota pun menusukinya berulang kali hingga hancur berkeping-keping. Dari skeleton itu, jatuh sebuah biji bercahaya. Saat Ryota mengambilnya, ia mendengar suara misterius yang mengatakan bahwa HP maksimum Ryota telah meningkat. Beberapa saat kemudian, bersama Emily, Ryota memeriksa papan status. Dan mereka berdua terkejut melihat HP Ryota naik menjadi peringkat C. Emily sangat bersemangat melihatnya. Dan Ryota pun terus memburu skeleton. Kali ini ia ditemani Emily. Namun mereka segera sadar bahwa semua skeleton yang Emily kalahkan tidak menjatuhkan biji. Bahkan, Emily tak bisa mengambil biji hasil buruan Ryota. Dari sini Ryota menyimpulkan bahwa Nihonium adalah dungeon khusus untuk peningkatan status, yang hanya ditujukan bagi mereka yang memiliki peringkat S. Keesokan harinya, saat makan bersama, Ryota menceritakan rencananya untuk naik ke lantai 2 dungeon Telialu. Emily cemas, dan memintanya agar tidak ceroboh. Ryota pun berjanji akan pulang sebelum malam tiba. Di dungeon, Ryota melawan seekor slime level 2. Slime itu berhasil menyerangnya. Namun berkat HP peringkat S yang baru ia peroleh, serangan itu hampir tidak terasa. Dengan cepat, Ryota membalas dan mengalahkan slime itu, menjatuhkan sebuah wortel berukuran besar. It really did drop a carrot. Tak lama, slime lain muncul. Tetapi sebelum menyerangnya, monster itu dihancurkan oleh sebuah bola api. Dan dari slime itu jatuh wortel lain. Namun ukurannya jauh lebih kecil dibanding yang Ryota dapatkan. Dari balik lorong, muncul 3 orang pria yang datang mengambil wortel itu. Mereka mulai mengejek Ryota, dan memeriksanya dengan sebuah alat. Menunjukkan bahwa level Ryota hanya berada di level 1. Mereka pun menertawakannya lalu pergi begitu saja. Ryota merasa kesal, tetapi tiba-tiba seorang gadis muncul di belakangnya. Gadis itu mengenakan pakaian aneh. Dan yang paling mencolok, ia memiliki telinga kelinci. Ia bertanya pada Ryota apakah benar dirinya level 1. Dan tiba-tiba memukul kepala Ryota, berkata bahwa ia benci dengan seorang petualang level rendah. Namun Ryota sama sekali tidak terluka, membuat gadis itu terkejut. Ia pun pergi dengan kebingungan. Sesampainya di rumah, Emily sangat terkejut melihat ukuran wortel yang Ryota bawa. Ryota menjelaskan bahwa ia mendapatkan 8.000 pilos dari wortel itu setelah menjualnya di Swallow Gratitude. Dan ia percaya bahwa mereka akan segera menjadi kaya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu.
Dan ketika Ryota membukanya, ternyata itu adalah gadis yang sama ia temui di dungeon tadi. Gadis itu kembali memukul kepala Ryota, mengulang perkataannya bahwa ia membenci seseorang berlevel rendah. Namun melihat Ryota yang tidak merasakan sakit sama sekali, gadis itu mulai bertingkah aneh. Bahkan sampai mengaku bahwa ia jatuh cinta pada Ryota. Emily yang kebingungan bertanya siapa sebenarnya gadis itu. Namun gadis itu kembali memukul kepala Ryota. Tetapi Ryota hanya kebingungan melihatnya. Gadis itu pun mulai menarik seorang pejalan kaki, lalu memukulnya dengan cara yang sama. Dan orang itu langsung jatuh pingsan. Ia bertanya mengapa hal itu tidak terjadi pada Ryota. Dan Ryota menyimpulkan bahwa hal itu mungkin karena HP miliknya yang sudah peringkat S. Ketika Ryota bertanya alasan kedatangannya, gadis itu mengeluarkan wortel besar dari dalam bajunya. Ryota teringat bahwa ia sempat menjatuhkan wortel itu saat meninggalkan dungeon. Dan rupanya gadis itu mengambilnya. Gadis itu menyatakan bahwa ia ingin mencicipi wortel Ryota yang besar. Dan menjadi bersemangat ketika melihat tumpukan wortel di dalam rumah. Emily pun dengan ramah menawarinya untuk makan bersama. Menunjukkan cara membuat mie wortel, saus wortel, dan juga sup wortel. Gadis itu sampai meneteskan air liur melihat hidangan lezat itu. Dan mereka bertiga akhirnya duduk untuk makan bersama. Gadis itu memuji kemampuan memasak Emily setelah melahap semuanya. Dan ia pun segera pergi. Tak lama kemudian, Ryota dengan hati-hati menjelajahi lantai kedua dungeon Nihonium. Bertekad untuk menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba, seekor zombie muncul. Ryota dengan gagah berani menyerang. Namun tombak bambunya patah saat menusuknya. Terpaksa, ia menggunakan tinju dan tendangannya hingga berhasil mengalahkan zombie itu. Dan ia mengambil biji bercahaya yang jatuh. Sebuah suara misterius kemudian memberitahunya bahwa kekuatannya meningkat 1 tingkat. Saat itu juga, Ryota mendengar suara lain. Dan saat menoleh ke atas, ia menyadari bahwa gadis kelinci itu ternyata sudah mengamatinya sejak tadi. Gadis itu melompat turun, kembali memukul kepala Ryota. Dan ingin mengetahui apa yang Ryota dapatkan dari drop monster itu. Tidak ingin gadis itu tahu bahwa peringkat drop miliknya adalah S, Ryota memilih untuk menyembunyikannya. Gadis itu bertanya apakah Ryota memiliki wortel lagi. Ryota menjawab tidak, membuat gadis itu bersikeras menyuruh Ryota pergi ke dungeon untuk mendapatkan lebih banyak wortel. Ryota pun meminta gadis itu untuk menunggunya di Swallow Gratitude. Beberapa saat kemudian, Ryota tiba di Swallow Gratitude sambil membawa setumpuk wortel di tangannya. Saat ia berjalan mendekati gadis itu, kerumunan orang mulai berkumpul melihatnya. Ryota kemudian menyerahkan 1 wortel kepadanya. Membuat semua orang terkejut melihat gadis itu melahap wortel Ryota dengan penuh kegembiraan. Urza pun mulai mendekati Ryota, dan dengan cepat menawarkan untuk membeli semua wortelnya dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Ia mengungkapkan bahwa nama gadis itu adalah Eve Kalislater. Dia adalah seorang petualang terkenal, dengan pukulan karate andalannya yang bernama Excalibur. Serangan yang mampu membelah sebuah batu raksasa. Urza juga menjelaskan bahwa Eve dikenal sebagai pakar wortel. Sehingga setiap wortel yang ia akui, pasti akan terjual dengan harga tinggi. Ia pun menawarkan 15.000 pilos untuk setiap wortelnya. Ryota terkejut dengan tawaran itu, dan berusaha mengucapkan terima kasihnya kepada Eve. Tetapi gadis itu hanya meminta lebih banyak wortel lagi. Ketika Ryota mengatakan bahwa ia sudah tidak punya lagi, Eve mencoba memukulnya sekali lagi. Namun kali ini Ryota berhasil menghentikan tangannya. Gadis itu tetap bersikeras meminta wortel. Dan Ryota akhirnya berjanji akan memberikannya lagi esok hari. Hal itu membuat Eve kesal, sehingga ia pun akhirnya pergi. More carrots tomorrow. Sementara itu di lantai 2 dungeon Telialu, Ryota dan Emily memeriksa lorong yang menjadi tanggung jawab mereka. Ryota kemudian memutuskan untuk menjelajahi area lain dungeon. Dan saat melangkah, ia mendengar suara di tikungan. Mendapati ada 2 petualang yang sedang kesulitan melawan seekor slime. Mereka kelelahan hingga nyaris pingsan, dan kapten mereka datang menghampiri. Mereka berhasil menahan slime itu ke tanah. Memberi kesempatan sang kapten untuk menghabisinya. Mengambil wortel yang dijatuhkan, lalu memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Saat kedua rekannya meminta waktu istirahat, sang kapten justru menegurnya keras. Dan mengatakan bahwa ketegasannya itu semata-mata agar mereka bisa menjadi lebih kuat.
Melihat itu, Ryota teringat masa lalunya ketika ia memiliki atasan yang selalu memaksanya bekerja berlebihan dengan alasan demi kebaikannya sendiri. Pada saat yang sama, Emily datang sambil membawa kotak makan siang, dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ketika mereka mulai menyiapkan makanannya, tiba-tiba Eve berlari menghampiri dengan penuh semangat karena ingin mencicipi masakan Emily. Mereka bertiga pun menikmati makan siang bersama. Namun Ryota mendengar suara orang lain tidak jauh dari sana. Ternyata, itu adalah kelompok yang tadi. Sang kapten menatap Ryota dengan penuh hinaan. Berkata kepada para rekannya agar jangan pernah menjadi pemalas seperti mereka. Ia menegaskan bahwa kualitas hasil drop monster sepenuhnya bergantung pada usaha keras yang dilakukan. Namun Eve tiba-tiba melompat ke depan mereka. Menyuruh mereka mencicipi wortel itu. Ia membelah wortel menjadi dua, lalu memaksakannya ke mulut para petualang itu. Saat mereka mengunyah, Eve menegaskan bahwa wortel tetap lezat meskipun tanpa kerja keras. Sang kapten menjadi marah dan bersiap menyerang. Tetapi Eve segera menghentikannya. Akhirnya, pria tua itu memilih pergi bersama rekan-rekannya. Thanks, Eve. That was really nice of you. More carrots tomorrow. More carrots always. Yeah, sure thing. Kemudian di Swallow Gratitude, Ryota menjelaskan pada Urza bahwa mereka tidak dapat membawa semua item dari dungeon. Urza pun menyarankan agar Ryota membeli kereta sihir untuk membawa item. Mereka lalu pergi ke sebuah toko, di mana seorang gadis kecil menyambut mereka di meja depan. Ia mulai memanggil ayahnya. Dan seorang pria tua keluar dari belakang. Ia merekomendasikan sebuah kereta sihir yang dilengkapi sistem pendeteksi monster. Ryota dan Emily tertarik, namun mereka terkejut ketika mengetahui bahwa harganya mencapai 10 juta pilos. Kereta lain di toko itu pun semuanya bernilai jutaan pilos. Membuat mereka kecewa, dan pergi tanpa membeli apapun. Tiba-tiba, mereka mendengar keributan di jalan. Di mana orang-orang berteriak tentang adanya Stray. Emily menjelaskan bahwa Stray adalah monster yang muncul ketika hasil drop ditinggalkan di daerah sepi. Saat Ryota menoleh, ia melihat seekor gorila raksasa sedang mengamuk di kota. Membuat para petualang maupun warga berlarian ketakutan. Emily mengatakan bahwa monster Stray tidak menghasilkan drop apapun, sehingga para petualang biasanya enggan melawannya. Di tengah kepanikan itu terdengar teriakan. Dan Ryota melihat Urza terjatuh, di mana gorila itu akan menghantamnya. Ryota segera melompat, dan menghentikan tinju monster itu. Dan Eve datang bersama sekelompok petualang untuk membantu pertempuran. Ryota menenangkan Urza dengan mengatakan bahwa ia akan mengurus Stray itu. Dan ia langsung menerjang ke arah gorila itu. Gorila itu bersiap melempar batu besar ke arahnya. Namun Emily menghancurkan batu itu dengan palunya. Para petualang menyerang kaki gorila itu, sementara Ryota terus maju. Menghantamkan kepalanya ke kepala gorila itu dengan keras, lalu memberikan serangan penutup yang mengalahkannya. Kerumunan pun bersorak, memuji Ryota karena telah menyelamatkan kota. Untuk pertama kalinya, Ryota merasakan penghargaan tulus dari orang lain. Saat itu juga, suara item drop terdengar. Mereka segera memeriksanya, dan ternyata gorila itu menjatuhkan sebuah pistol. Sebuah temuan mengejutkan, karena senjata semacam itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Di luar dungeon Nihonium, Ryota memeriksa statusnya. Dan melihat bahwa kekuatannya telah meningkat menjadi peringkat C berkat biji cahaya itu. Dengan pistol barunya di tangan, ia kembali memasuki Nihonium. Saat seekor zombie mendekat, Ryota menembaknya. Tembakan pertama menghancurkan bahunya. Dan tembakan kedua langsung menghabisinya. Ryota melihat bahwa pistol itu bekerja dengan baik. Dan ketika lebih banyak zombie bermunculan, ia menembaki mereka. Membunuh mereka dengan mudah. Namun Ryota mulai khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan peluru senjata itu. Ia pun memutuskan untuk menggunakannya dengan hemat. Tak lama kemudian di Telialu, seekor slime melompat ke arah Emily. Tetapi Ryota dengan sigap menembaknya di udara. Emily senang melihat Ryota. Dan mereka pun makan siang bersama. Ia mengagumi senjata baru Ryota. Dan Ryota menjelaskan bahwa ia berencana untuk memeriksa lantai selanjutnya dungeon ini. Mereka menyadari bahwa Eve tidak muncul untuk makan siang. Dan mengira ia sedang sibuk dengan urusannya sendiri.
Saat mereka memasuki lantai ketiga, Emily menjelaskan bahwa monster di area itu disebut Cockroach Slime. Dan dropnya adalah buah labu. Ketika mereka mencarinya, Ryota melihat beberapa monster itu bergerak di sepanjang dinding. Ryota melihat bahwa monster itu mirip kecoa. Membuatnya merasa jijik. Tiba-tiba Ryota mendengar suara hantaman, di mana Emily menghantam lantai dengan palunya, dan memperlihatkan senyum menyeramkan. Menyatakan bahwa ia ingin membasmi semua Cockroach Slime yang ada. Ia dengan brutal menghancurkan seekor kecoa. Dan dari situ mereka mendapatkan sebuah labu. Ryota menyarankan untuk kembali ke atas dan mencari lebih banyak wortel saja. Karena ia tidak ingin melihat sisi menakutkan Emily lagi. Namun sebelum mereka pergi, mereka justru dihadang oleh kawanan Cockroach Slime lainnya. Rasa jijik itu pun membuat Emily kehilangan kendalinya. Ryota mengatakan bahwa ia akan mengurus semuanya. Dan ia menembaki para monster itu, sambil memohon agar Emily tidak kehilangan akalnya. Tak lama kemudian, Ryota berhasil mengalahkan mereka. Tetapi masalah baru muncul, di mana mereka kebingungan untuk membawa labu-labu besar yang terlalu banyak itu. Saat Emily mulai kembali berperilaku aneh, ingin membunuh kecoa lainnya, sebuah ledakan tiba-tiba menghantam dari pintu masuk. Membuat Ryota dan labu-labu itu terpental. Eve muncul untuk mengambil jatah wortelnya hari itu. Dan Emily segera menyerahkan sebuah ransel penuh wortel. Membuat Ryota merasa lega. Setelah itu, mereka menukarkan labu di Swallow Gratitude. Lalu kembali untuk mengambil sisa hasil panen mereka. Namun yang mereka temukan hanyalah labu yang sudah setengah dimakan. Ryota menduga hewan kecil yang memakannya. Tetapi Emily mencurigai bahwa Cockroach Slime sebagai pelakunya. Kecurigaannya terbukti benar ketika ia menghancurkan salah satu labu busuk itu. Dan kawanan Cockroach Slime bermunculan dari dalamnya. Emily pun kembali kehilangan kendali. Takut dengan kemarahan Emily, Ryota segera mengeluarkan pistolnya. Dan menembakinya hingga kehabisan peluru. Ia berteriak agar Emily bersabar. Dan berjanji akan membunuh semuanya. Di mana ia menghancurkan monster-monster itu dengan tangan kosong. Akhirnya, semua Cockroach Slime berhasil dikalahkan. Emily meminta maaf atas kelakuannya. Namun saat itu, Ryota mendengar suara lonceng notifikasi. Dan mereka menyadari bahwa monster itu menjatuhkan peluru. Beberapa saat di Swallow Gratitude, Urza menjelaskan bahwa monster Stray akan muncul jika drop dibiarkan begitu saja di luar dungeon. Hal ini membuat Ryota berpikir bahwa jika Stray bisa dipaksa muncul, mungkin ia bisa mendapatkan lebih banyak peluru dengan membunuhnya. Saat Ryota larut dalam pikirannya, Urza mencoba mengajaknya pergi bersama. Namun Ryota hanya berterima kasih dan segera pergi begitu saja. Untuk menguji teorinya, Ryota meletakkan sebuah wortel di luar. Dan menunggu seekor monster muncul. Namun Eve tiba-tiba muncul dan memakan wortel itu. Ryota mencoba lagi, dan kali ini seekor slime muncul. Ryota pun langsung membunuhnya. Slime itu menjatuhkan peluru, dan Ryota senang karena eksperimennya berhasil. Ia pun mulai penasaran apa yang akan terjadi jika ia mencoba hal yang sama dengan biji dari Nihonium. Namun ketika ia kembali ke Nihonium, tak peduli bagaimana caranya, biji-biji itu selalu menghilang di tangannya. Ryota sempat berharap akan terjadi sesuatu yang luar biasa berkat keterampilan uniknya. Tetapi tidak ada hal yang terjadi. Kecewa, ia pun berjalan untuk pulang. Namun tiba-tiba sebuah skeleton muncul, membuat Ryota terkejut. Ryota bergelut dengan monster itu. Dan ia berhasil menendang skeleton itu keluar. Ia sempat mengira skeleton itu akan berubah menjadi Stray. Namun ternyata monster itu hanya lenyap begitu saja. Kembali di Swallow Gratitude, Urza menjelaskan kepada Ryota bahwa monster akan menghilang jika keluar dari dungeon. Dan bahkan di dalam dungeon sekalipun, mereka tidak bisa masuk ke lantai yang berbeda. Dengan wajah memerah, Urza mencoba memuji Ryota. Tetapi Ryota segera memotong pembicaraan dan bergegas pergi. Ryota kembali ke Nihonium, dan berdiri di depan pintu masuk untuk menguji ide barunya. Saat sebuah skeleton mendekat, ia melemparkannya keluar. Lalu dengan cepat menembaknya sebelum menghilang. Suara misterius pun bergema, mengatakan bahwa Ryota telah memperoleh peluru pembeku. Ryota langsung mengujinya pada sebuah pohon, yang seketika membeku oleh es. Kemudian di Telialu, Ryota memperlihatkan peluru pembeku itu dengan menembak seekor slime. Membekukannya sebelum Emily menghancurkannya dengan satu pukulan. Saat Emily bertanya tentang peluru itu, Ryota menjelaskan fungsinya. Sambil menambahkan bahwa peluru itu sulit didapatkan sehingga ia tidak bisa sering menggunakannya.
Suatu hari, Ryota dan Emily berjalan di jalur pegunungan, di mana mereka bertemu dengan dua orang yang sedang bertengkar. Pria itu memohon kepada Ryota untuk mengambil kargo yang jatuh dari tebing. Namun wanita itu melarangnya, karena item yang dibiarkan bisa memunculkan stray. Ia pun bersiap membakar kargo itu dengan bola api. Namun pria itu menghentikannya, bersikeras bahwa parfum di dalamnya bernilai sangat tinggi. Pertengkaran semakin memanas, hingga pria itu tiba-tiba menyerang. Namun serangannya meleset, menciptakan retakan besar di dinding batu itu. Ryota dan Emily terkejut. Tetapi wanita itu menjelaskan bahwa pria itu baru saja dirasuki oleh monster bernama Femini. Ia menerangkan bahwa monster itu menggunakan tubuh manusia sebagai tempat berkembang biak. Dengan cepat, Ryota menembak monster itu, membebaskan pria itu, namun ia langsung jatuh pingsan. Wanita itu kemudian meminta Ryota dan Emily untuk membawa pria itu dan segera lari. Karena akan ada lebih banyak Femini muncul akibat kargo itu. Ia pun bersiap mengorbankan dirinya demi memberi mereka waktu untuk kabur. Menegaskan bahwa itu adalah tanggung jawabnya sebagai pengawal. Ryota teringat masa lalunya ketika seorang rekan kerja pernah melakukan kesalahan. Dan bos mereka menertawakan kemalangannya. Walaupun Ryota ingin menolong, rekannya bersikeras bahwa itu tanggung jawabnya sendiri. Sehingga Ryota pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat hal itu, kali ini Ryota menolak untuk tinggal diam. Dengan peluru pembeku miliknya, ia membekukan monster-monster yang datang. Sementara Emily menghancurkannya dengan satu pukulan. Practice makes perfect. You can count on me, Yoda. Thank you. You saved us. Malam itu, Ryota dan Emily memeriksa status Emily, yang ternyata meningkat drastis setelah mengalahkan monster Femini. Emily berterima kasih, dan berkata bahwa ia mengalami hal-hal yang baik selama bersama Ryota. Namun dalam hati, Ryota justru merasa dialah yang paling banyak mendapat keuntungan. Keesokan harinya ketika mereka kembali ke dungeon, mereka bertemu dengan seekor monster langka. Ryota segera mengalahkannya, dan dari hasil drop, muncul sebuah kalung. Ia pun memutuskan agar kalung itu dipakai oleh Emily. Ryota mengungkapkan bahwa kalung itu memiliki kemampuan untuk menggandakan hasil drop item. Jadi Emily akan bisa mendapatkan lebih banyak uang. Saat mengenakannya, Emily mengalahkan sekelompok kelelawar. Dan mereka menjatuhkan lebih banyak item dari biasanya. Kembali di rumah, Ryota mulai memikirkan kemungkinan untuk pindah rumah. Menyadari bahwa dengan penghasilan mereka saat ini, mereka bisa tinggal di tempat yang lebih baik. Ia sadar akan butuh waktu untuk menabung cukup banyak uang. Tetapi Emily mengingatkannya agar tidak terlalu memaksakan diri. Di Swallow Gratitude, Ryota mencoba menjual beberapa rebung. Tetapi Urza mengatakan bahwa rebung sulit untuk diberi harga. Tiba-tiba, seorang gadis menghampiri dan meminta izin untuk mencoba salah satu rebungnya. Ryota pun mengizinkannya. Gadis itu segera memotongnya menjadi beberapa bagian, dan mulai mencicipinya. Ia berkomentar bahwa rasanya enak meski masih mentah. Ia pun ingin membeli semua rebung itu. Ryota setuju, namun gadis itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menentukan harga pastinya. Sebagai gantinya, ia memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Ryota terkejut ketika melihat bahwa gadis itu membayarnya 20.000 pilos. Di mana itu adalah harga yang sangat tinggi untuk rebung. Namun Ryota tetap merasa sedikit kecewa. Urza kemudian mengungkapkan bahwa gadis itu sebenarnya adalah seorang pencicip makanan terkenal bernama Eric. Setiap makanan yang ia sukai akan langsung menjadi sangat bernilai. Ia menyarankan agar Ryota menandatangani kontrak eksklusif dengannya. Menjelaskan bahwa rebung Ryota bisa menjadi perbincangan besar di kota Sekiro. Ia bahkan ingin menjualnya sebagai produk bermerek. Dan menawarkan bonus tambahan di luar harga penjualan. Ryota pun setuju, merasa senang bisa bekerja sama dengannya. Tidak lama kemudian, Ryota kembali ke Nihonium. Di mana ia melihat seekor skeleton mendekati seorang putri bernama Margaret. Ia bersiap untuk menolongnya. Tetapi sebelum sempat bergerak, para pengawal Margaret lebih dulu menahan monster itu. Sementara sang putri dengan cepat menebas kepalanya. Sebuah kartu sihir kemudian menyimpan kepala monster itu. Dan salah satu pengawalnya menjelaskan kepada Ryota bahwa mereka menggunakan box udara. Ia juga menjelaskan bahwa monster di Nihonium ternyata menjatuhkan udara. Jadi mereka pun mengumpulkannya ke dalam kotak untuk dijual. Dan karena kotak itu dibuat oleh Putri Margaret, produk itu pun menjadi yang paling laris di kota. Ia menambahkan bahwa kereta sihir memungkinkan mereka membawa lebih banyak box udara sekaligus.
sehingga perjalanan mereka bisa sangat efisien. Setelah kembali ke rumah, Ryota mengatakan pada Emily bahwa ia ingin membeli kereta sihir. Namun ia ragu karena harganya yang mahal. Ryota pun tidak tahu apakah harus membeli rumah atau kereta terlebih dulu. Emily menyarankan agar membeli kereta sihir dulu. Berpikir bahwa hal itu akan membantu mereka mengumpulkan uang lebih cepat untuk nantinya bisa membeli rumah baru. Menyadari perkataan Emily ada benarnya, Ryota setuju. Mereka pun memutuskan untuk membeli kereta sihir terlebih dahulu. Keesokan harinya, ketika mereka tiba di toko, mereka melihat seorang gadis kecil sedang menangis. Mereka pun mendekatinya dan menanyakan apa yang terjadi. Gadis itu menjelaskan bahwa ayahnya belum kembali. Berkata bahwa ayahnya sedang pergi mencari bunga. Emily langsung menyadari bahwa satu-satunya tempat untuk mendapatkan bunga adalah sebuah dungeon bernama Arsenic. Mereka pun memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka mulai memasuki dungeon, di mana mereka mendapati belasan monster yang menghadang di jalan. Ryota menembak salah satunya, tetapi pelurunya memantul tanpa efek. Emily pun menyuruh Ryota mundur, di mana ia menyerang dengan palunya. Seketika menghancurkan monster-monster itu. Bersama-sama, mereka melanjutkan perjalanan ke dalam dungeon, hingga akhirnya menemukan sang pemilik toko terbaring di tanah. Ryota khawatir dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Tetapi ternyata, pemilik toko itu hanya tertidur di lantai. Mereka mencoba membangunkannya. Tetapi ia tidak juga merespon. Emily pun akhirnya menghantamkan palunya ke lantai dengan keras. Suara itu mengejutkan pemilik toko hingga terbangun. Dan Ryota pun bertanya apa yang ia lakukan di sana. Memberitahu bahwa putrinya sangat khawatir karena ia tak kunjung pulang. Pemilik toko itu mengungkapkan bahwa ia sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kereta sihir baru. Dan ia sudah mendapatkan hampir semua bahan yang diperlukan. Tetapi ia masih kekurangan beberapa batu ringan. Ia menunjuk sebuah batu yang melayang di udara. Menjelaskan bahwa batu ringan memiliki massa yang lebih ringan dari udara. Sehingga ia sulit untuk mendapatkannya. Ryota mengakui bahwa memang hal itu sulit dilakukan seorang diri. Namun ia yakin jika dilakukan berdua maka bisa berhasil. Ryota mengangkat Emily. Namun ia cukup kesulitan menahan berat palu besar milik Emily walaupun ia memiliki kekuatan peringkat S. Emily mulai mengayunkan palunya ke arah batu melayang itu. Menghancurkannya, hingga menjatuhkan sebuah mawar biru. Di mana itu adalah item yang dibutuhkan pemilik toko. Mereka kemudian keluar, dan pemilik toko meletakkan mawar itu di tanah. Menunggu hingga bunga itu berubah menjadi stray. Emily tahu bahwa begitu mawar itu melayang ke langit, mustahil untuk diraih lagi. Jadi sang kakek harus segera mengambilnya. Tak lama, mawar itu berubah menjadi batu ringan. Dan batu itu langsung mulai terbang ke atas. Sang kakek pun langsung berlari ke arahnya. Namun ia gagal meraihnya. Pada saat itu, Ryota menembakkan peluru es. Membuat batu itu jatuh kembali ke tanah sehingga bisa diamankan oleh pemilik toko. Setelah kembali ke toko, pemilik toko menyelesaikan kereta sihirnya. Dan menyuruh Ryota dan Emily untuk mengambilnya. Ryota sempat ragu untuk menerima hadiah semahal itu. Tetapi pemilik toko mengatakan bahwa Ryota juga pernah menyelamatkan kota dari serangan gorila. Jadi ia pantas mendapatkan hadiah sebagai balas jasanya. Akhirnya Ryota menerima hadiah itu. Dan mereka mulai menggunakannya untuk menyimpan rebung. Setelah kereta penuh, Ryota membawanya kepada Urza. Namun ia mendapati Urza sedang berdebat dengan seorang pria yang menuntut bayaran lebih tinggi untuk barang dagangannya. Mengaku bahwa barang-barangnya bernilai lebih dari 10.000 pilos. Tetapi Urza menolak, menegaskan bahwa ia tidak bisa membayar lebih dari 8.400. Marah, pria itu mencoba menyerangnya. Namun Ryota segera membekukan lengannya. Menyuruhnya berhenti, menegaskan bahwa Urza tidak mungkin berbohong soal harga. Ryota kemudian mengeluarkan barang-barangnya dari kereta, dan meletakkannya di meja. Lalu memasukkan barang pria itu ke kereta. Menjelaskan bahwa kereta sihirnya akan secara otomatis menghitung harga yang sesuai. Dan hasilnya menunjukkan 8.400 pilos, tepat seperti perkataan Urza. Pria itu murka, menuduh Ryota bersekongkol dengan Urza. Ia menghancurkan es di lengannya, dan kembali mencoba menyerang. Tetapi Ryota dengan mudah menahannya, dan menamparnya hingga terpental. Urza berterima kasih kepada Ryota. Mengaku bahwa sebagai pedagang barang, ia ingin orang merasa nyaman menitipkan dagangannya. Namun terkadang ia merasa tidak sanggup mengurus semuanya sendirian. Ryota menenangkannya, mengatakan bahwa tak apa jika sesekali meminta bantuan.
karena Urza juga selalu membantu Ryota dengan membeli barang-barangnya. Sehingga kini Ryota ingin melindungi Urza sebagai balasan. Tersentuh oleh ucapannya, Urza tiba-tiba menciumnya, membuat Ryota tersipu. Urza menjelaskan bahwa ciuman itu adalah ciuman pribadi darinya. Jadi ia ingin agar Ryota selalu mengingatnya. Good talk, but I need to get back to work now. Kemudian, Ryota dan Emily kembali ke Telyalu, di mana mereka berburu kelelawar dan mengumpulkan rebung. Berkat kereta sihir, kini mereka bisa memperoleh 200.000 pilos dalam satu perjalanan. 10 kali lipat dari penghasilan biasanya. Dengan itu, mereka akhirnya memiliki cukup uang untuk membeli rumah baru. Mereka pun pulang ke rumah lama, mengemasi barang-barang mereka. Namun hati mereka terasa berat, karena banyak kenangan berharga yang tersimpan di rumah itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap menyewa rumah itu, agar mereka bisa kembali kapan saja. Keesokan harinya, mereka sudah berada di rumah baru. Emily menyiapkan sarapan, sementara Ryota baru bangun. Dan ia terkejut melihat Eve sudah ada di sana. Bertanya-tanya bagaimana Eve bisa sampai ke sini. Tetapi Emily menganggap hal itu bukan masalah, karena ia telah menyiapkan banyak makanan. Mereka pun duduk bersama, menikmati waktu sarapan dengan tenang di rumah baru mereka. Ryota kembali ke lantai pertama Nihonium, di mana ia menggunakan senjatanya untuk mengalahkan para mumi. Namun ia segera menyadari bahwa pelurunya telah habis. Ia kemudian mengambil sebuah benih bercahaya dari salah satu monster. Dan sebuah suara memberitahunya bahwa kecepatannya telah meningkat. Seekor mumi tiba-tiba menyerangnya dari belakang, memaksanya untuk bergulat. Ryota berhasil mendorongnya, dan menendangnya menjauh. Ia terkejut ketika serangannya membelah mumi itu menjadi 2. Saat itu, ia teringat bahwa dirinya memiliki kekuatan peringkat S, yang memungkinkannya menghadapi monster bahkan tanpa senjata. Kemudian di Swallow Gratitude, seorang pria bernama Neptune tiba-tiba duduk bersamanya. Ryota bertanya-tanya apa tujuan pria itu. Dan Neptune mengungkapkan bahwa ia ingin menantangnya dalam adu panco. Berkata bahwa ia tertarik dengan kekuatan Ryota, karena mendengar kabar bahwa Ryota mampu menampar seseorang hingga terlempar jauh. Ia menantang Ryota, dan kesombongan Neptune membuat Ryota jengkel. Ia pun menerima tantangan itu. Pertandingan dimulai, dan Ryota segera menyadari bahwa Neptune memang kuat. Meskipun awalnya kesulitan, Ryota akhirnya berhasil menang, mengejutkan semua orang yang melihatnya. Ryota lalu teringat ucapan Urza tentang Neptune. Memberitahunya bahwa Neptune adalah pemimpin organisasi terkuat di kota Sekiro. Setelah kalah, Neptune meminta tanding ulang. Namun Ryota menolak, dengan alasan bahwa mereka sudah membuat keributan. Neptune tiba-tiba berdiri, dan mencoba memukul Ryota. Tetapi Ryota langsung membalas, membuat pria itu terhempas. Neptune segera bangkit kembali. Dan bukannya marah, ia justru menyatakan bahwa ia menyukai Ryota. Ia pun ingin mengajak Ryota bergabung dengan organisasinya. Namun Ryota dengan tegas menolaknya. Sesampainya di rumah, Ryota mengatakan pada Emily bahwa ia tidak tertarik bergabung dengan kelompok manapun. Karena ia sudah bahagia dengan kehidupan yang ia jalani bersamanya. Emily terkejut mendengar bahwa Neptune sendiri yang berusaha merekrut Ryota. Menganggap hal itu terjadi karena Ryota sudah banyak menolong orang. Dan ia bahkan menyebut Ryota sebagai seorang pahlawan. Ryota kemudian kembali ke Nihonium, di mana ia bertemu dengan rekan Margaret. Pria itu memperkenalkan produk terbaru perusahaan mereka yang disebut sebagai kotak Pandora, di mana alat ini dapat menyimpan barang hasil jatuhan monster secara otomatis, sekaligus menampilkan wajah orang yang menemukannya. Pria itu memberikan beberapa kotak kepada Ryota, memintanya untuk memberitahu teman-temannya. Awalnya Ryota ragu, tetapi ia segera memikirkan cara menggunakannya dengan tepat. Di luar dungeon, terlihat bahwa Ryota menggunakan kotak itu untuk menyimpan biji-bijian. Ia meletakkannya di tanah, membuat rombongan skeleton liar muncul. Dan ia dengan cepat menghabisinya. Sehingga ia bisa mengumpulkan peluru beku dengan mudah. Emily, yang hendak masuk ke dungeon dengan kereta sihir, tidak sengaja melihat Ryota, yang sedang melakukan eksperimen dengan item yang dijatuhkan monster lain. Ketika seekor mumi dan zombie muncul, Ryota segera menyingkirkannya, membuat 2 peluru spesial jatuh. Ryota mengambil peluru merah itu, di mana sebuah suara memberitahu bahwa ia telah memperoleh peluru api. Ia kemudian mengambil peluru putih, dan langsung menyadari kegunaannya.
Ia pun bertekad untuk mengumpulkan lebih banyak peluru lagi. Dengan mengulangi proses yang sama, Ryota berhasil mendapatkan banyak sekali peluru spesial. Namun ketika hendak membuka kotak terakhir, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Emily segera memberitahunya bahwa ada badai sihir yang akan datang. Ryota kemudian kembali ke Urza, yang menjelaskan bahwa badai sihir adalah fenomena alam langka, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan sihir. Urza menjelaskan bahwa efek badai sihir bisa sampai ke dalam dungeon, sehingga para petualang yang mengandalkan sihir sebaiknya beristirahat hari itu. Pada saat yang sama, seorang pria bernama Reyes masuk ke gedung, meminta pertolongan, karena rekannya yang bernama Rosa, tertinggal di dungeon Silicon. Sebuah dungeon yang memang diperuntukkan bagi pengguna sihir. Reyes berkeliling meminta bantuan. Namun tidak ada seorang petualang pun yang mau menolong. Ia pun jatuh berlutut dalam keputusasaan. Ryota bertanya-tanya mengapa tidak ada yang bersedia membantu. Neptune tiba-tiba muncul, dan menjelaskan kepada Ryota bahwa monster-monster di dungeon Silicon terlalu berbahaya. Sehingga ia sendiri juga tidak berani mendekat ke dungeon itu. Urza menambahkan bahwa para monster di sana kebal terhadap serangan non-sihir. Neptune pun yakin bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, Ryota justru mendekati Reyes, meyakinkannya bahwa ia akan pergi mencari Rosa, yang ternyata terjebak di lantai ketiga Silicon. Ryota segera berlari masuk ke dalam dungeon, menggunakan peluru spesialnya untuk mengalahkan monster yang menghadang. Sementara itu, Emily kembali ke toko Urza, di mana ia melihat kereta milik Ryota. Seorang gadis bernama Ina memberitahu Emily tentang situasinya. Dan percakapan itu juga didengar oleh Eve. Di dalam Silicon, Ryota akhirnya mencapai lantai ketiga. Dan ia menemukan Rosa terbaring tak sadarkan diri. Tiba-tiba, seekor monster muncul. Namun Ryota baru menyadari bahwa peluru spesialnya sudah habis. Pada saat yang sama, Emily dan Eve sedang bergegas menghampiri Ryota. Emily mengatakan bahwa Ryota mengingatkannya dengan ibunya. Flashback, terlihat masa kecil Emily bersama ibunya, yang pernah bertarung melawan monster untuk menyelamatkan para petualang lain. Setelah menyelamatkan mereka, sang ibu menasihati agar mereka lebih berhati-hati ketika menjelajahi dungeon. Ia lalu mengambil sebotol anggur yang dijatuhkan monster, dan ia mulai nongkrong dengan mereka, menikmati kebersamaan dengan para petualang. Suatu hari, para petualang menyuruhnya lari, karena ada seekor naga liar muncul. Tetapi ia memilih untuk melawannya. Ia berhasil mengalahkan naga itu. Namun tubuhnya roboh setelah pertarungan. Emily kecil segera menghampirinya, tetapi ibunya tetap tersenyum tenang, hanya menanyakan apakah para petualang lain selamat. Saat Emily menjawab bahwa mereka baik-baik saja, sang ibu tersenyum lega. Dan meminta Emily membawanya kembali karena ia tidak ingin barang-barangnya berubah menjadi stray. Saat Emily menggendongnya, sang ibu berpesan agar putrinya tidak pernah bertindak ceroboh di dungeon. Dan ia pun menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Emily. Kembali ke masa kini, Emily menyadari bahwa Ryota sama seperti ibunya. Seorang pahlawan yang rela mempertaruhkan segalanya demi menolong orang lain. Ia pun yakin bahwa gilirannya lah untuk membantu Ryota. Sementara itu, Ryota terus berlari menghindari monster. Mencoba menembak dengan peluru biasanya, yang ternyata tidak mempan. Ia terus berusaha kabur, sampai akhirnya bertemu dengan Emily dan Eve, yang juga tengah melarikan diri dari zombie. Mereka menawarkan untuk merawat Rosa, sementara Ryota menghadapi para stray, menunjukkan sebuah kotak kosong sebagai bagian dari rencana mereka. Emily dan Eve lalu mengalihkan perhatian para monster, sementara Ryota menembaki zombie liar itu, hingga mereka menjatuhkan peluru api. Dengan tekad penuh, Ryota pun menyatakan bahwa ia akan menuntaskan semuanya. Beberapa saat kemudian, Reyes melihat mereka keluar dari dungeon dengan Rosa yang berhasil dibawa. Ia panik melihat kondisi Rosa yang lemah. Namun Ryota menenangkannya agar tidak khawatir, di mana ia mulai menggunakan sebuah peluru untuk menyembuhkannya. Ryota mengungkapkan bahwa peluru putih sebenarnya adalah peluru penyembuh. Dan kondisi Rosa pun mulai membaik. Membuat Reyes terharu dan berterima kasih kepada Ryota karena telah menyelamatkan mereka. Ryota merasa lega karena mereka berhasil menyelamatkan Rosa. Dan pada saat melihat senyum Ryota, Emily seakan melihat bayangan ibunya. Ryota kagum karena Emily berhasil memikirkan cara untuk membawa zombie liar ke arahnya. Namun Emily mengatakan bahwa itu bukan hal besar, karena ia hanya meniru apa yang sebelumnya Ryota lakukan. Ryota berterima kasih kepada Emily dan Eve yang telah menyelamatkannya, lalu menawarkan untuk mentraktir mereka makan malam.
Tetapi Emily menolak, mengatakan bahwa lebih baik mereka pulang saja. Karena ia ingin memasakkan makanan sendiri untuk Ryota. Keesokan harinya, Ryota mendapatkan drop baru berupa semangka. Dan ia meminta Urza untuk menilainya. Namun sebelum Urza menjawab, Eric tiba-tiba muncul. Menawarkan diri untuk menilai semangka itu langsung. Ia menggigit semangka itu, dan seketika matanya berkaca-kaca karena rasanya yang sangat segar dan manis. Orang-orang lain segera berkerumun ingin mencobanya juga. Dan Urza dengan cepat mengajukan kontrak eksklusif kepada Ryota. Ryota terkejut melihat semangka itu begitu populer. Namun dalam hati ia merasa bahagia karena kini memiliki sumber penghasilan baru. Urza kemudian menjelaskan bahwa semangka hanya bisa didapatkan di lantai 5 dungeon Telialu. Dan ia bertanya apakah Ryota sudah memiliki lisensi. Mengungkapkan bahwa lisensi dibutuhkan untuk masuk ke lantai 6 ke atas. Dan setiap 5 lantai dungeon memiliki lisensinya sendiri. Ia berkata bahwa jika Ryota tidak memilikinya, para pedagang tidak akan mau membeli item yang didapatnya. Bertekad untuk mendapatkannya, Ryota pun pergi ke sebuah gedung untuk mengajukan lisensi. Penguji bertanya mengenai prestasinya. Dan Ryota menjawab bahwa ia sering membudidayakan semangka di lantai 5 Telialu. Namun sang penguji tampak kurang terkesan. Ia lalu menunjukkan sebuah melon dari lantai 6. Ia berencana akan mengubahnya menjadi monster liar. Dan mengatakan bahwa jika Ryota bisa mengalahkannya, maka lisensi akan diberikan. Namun ia memperingatkan bahwa monster dari lantai 6 jauh lebih berbahaya dari monster biasa. Setelah ditunggu, melon itu pun berubah menjadi slime besi. Emily menyadari bahwa tubuh slime itu kebal terhadap serangan pedang. Namun Ryota ingin menguji apakah slime itu bisa menahan kekuatan es rank miliknya. Ia berhasil membuat slime itu terhempas. Tetapi itu tidak terlalu efektif. Ryota segera mengganti strategi dengan menembakkan peluru apinya. Membuat slime itu terbakar. Lalu langsung menyusul dengan peluru es. Ia menghancurkan slime itu, menjelaskan bahwa perbedaan suhu ekstrim membuat tubuh logam slime menjadi rapuh hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Emily terkagum, dan sang penguji juga terkesan luar biasa melihatnya. Ryota pun berhasil mendapatkan lisensinya. Dan pria itu berkata bahwa selama 10 tahun menjadi penguji, ia belum pernah melihat hal semacam itu. Ryota mulai memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak drop. Lalu tiba-tiba meminta bantuan Emily. Beberapa hari kemudian, terlihat mereka membeli seekor tuna raksasa dengan harga 1,5 juta pilos. Mereka membiarkannya, lalu menunggunya berubah menjadi monster liar. Dan ikan itu berubah menjadi gorila raksasa. Emily yang masih trauma dengan gorila tampak ketakutan. Namun Ryota langsung menembakkan peluru es ke arahnya. Ia memanjat tubuh gorila itu, dan mengalahkannya dengan mudah. Emily takjub melihat betapa cepat Ryota menumbangkannya. Dari drop itu, Ryota mendapatkan senjata pistol baru. Dan ia bersemangat melihat bagaimana ia bertarung dengan 2 pistol sekaligus. Berpikir itu akan membuat combo serangannya menjadi lebih efisien. Namun Emily justru khawatir dengan apa yang akan terjadi jika kekuatan sebesar itu suatu hari membuat Ryota menjadi orang jahat. Sesampainya kembali di Swallow Gratitude, Ryota melihat Urza yang tampak gelisah. Ia menjelaskan bahwa sedang terjadi mogok kerja, karena beras hanya bisa didapatkan dari lantai 6 di Dungeon Silicon. Namun kelompok Adalbert yang menguasai lantai itu, menuntut harga yang lebih tinggi. Dan jika tidak dipenuhi, mereka menolak menjual berasnya sedikit pun. Ryota memutuskan untuk menyelidikinya. Tetapi di tengah jalan ia bertemu dengan Neptune, yang ternyata datang dengan tujuan yang sama. Menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya kelompok Adalbert melakukan hal seperti itu. Sehingga ia pun berniat untuk menghancurkan mereka. Namun Ryota memintanya agar memberinya kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Sesampainya di lantai 6, beberapa anggota kelompok Adalbert menyuruh Ryota pergi. Namun Ryota justru menghunus kedua pistolnya, membuat para pria itu memanggil bala bantuan. Bersiap untuk bertarung. Ryota kemudian menembakkan 2 peluru yang ia gabungkan. Dan seketika semua orang itu jatuh tertidur lelap. Neptune muncul dengan terkejut, bertanya apa yang baru saja Ryota lakukan. Ryota menjelaskan bahwa jika 2 peluru penyembuh digabungkan, maka hasilnya berubah menjadi peluru tidur. Ryota terus berlatih dengan kedua pistolnya. Mencoba berbagai kombinasi peluru dengan menggabungkan 2 peluru. Dan ia menemukan banyak sekali efek-efek baru. Neptune terkesan dengan kemampuannya. Dan mereka pun mengangkat para pria yang pingsan itu keluar dari dungeon.
Tak lama kemudian, Ryota didatangi seorang pria lain, yang kemudian memperkenalkannya kepada kepala dungeon Sekiro bernama Clint. Ryota penasaran dengan maksud kedatangannya. Clint menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Ryota dalam sebuah kompetisi melawan kota tetangga yaitu kota Hitro, untuk memperebutkan hak atas dungeon baru. Clint mengungkapkan bahwa semua dungeon di Hitro menghasilkan daging. Tetapi sebuah dungeon baru muncul di antara kedua kota. Dan dungeon itu menghasilkan daging dan juga sayuran. Karena itu, ia ingin Sekiro yang memilikinya. Ryota bertanya-tanya apa pentingnya siapa yang memiliki dungeon itu. Clint pun menjelaskan bahwa setiap kali sebuah item hasil drop dibeli, pemerintah kota akan mendapatkan pajak. Karena itu, kepemilikan dungeon sangatlah penting bagi kesehatan ekonomi kota mereka. Clint meminta maaf karena terlampau emosi. Dan ia memakan segenggam gula untuk menenangkan dirinya. Clint kemudian menjelaskan bahwa biasanya kepemilikan dungeon ditentukan berdasarkan persentase drop daging dengan sayuran. Tetapi karena dungeon ini menghasilkan 50% daging dan 50% sayuran, maka kepemilikannya akan diputuskan berdasarkan kota siapa yang berhasil mendapatkan lebih banyak drop langka. Setelah mendengar reputasi Ryota dengan tingkat drop yang luar biasa, Clint pun meminta bantuannya. Menjanjikan bayaran pada Ryota bahkan jika mereka kalah. Dan jika menang, Ryota akan dibebaskan dari pajak. Kemudian, Ryota menceritakan situasinya kepada Emily. Emily terkesan karena Ryota dipercaya untuk menyelidiki dungeon baru. Tetapi saat diminta untuk ikut bersamanya, Emily merasa dirinya tidak akan banyak membantu. Namun Ryota bersikeras agar Emily tetap menemaninya. Mereka berdua pun berangkat menuju dungeon baru itu. Dalam perjalanan, Ryota memperhatikan bahwa alam liar di sekitarnya tampak sangat gersang. Emily menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena semua yang ada di wilayah itu pada akhirnya berubah menjadi monster liar. Ia juga menambahkan bahwa perjalanan antar kota bisa sangat melelahkan. Ia menggambar sebuah kecambah di tanah, menyebutnya sebagai simbol energi. Sehingga itu bisa menyemangati para pengembara. Ryota pun juga ikut menggambar kecambah di samping gambar Emily. Malam harinya, Emily mendirikan kemah. Dan Ryota terkejut melihat betapa besar tenda yang ia bawa. Emily memintanya untuk mengambil air. Saat Ryota pergi, ia mendengar suara ketukan keras dari dalam tenda. Ketika kembali dengan air, Ryota sempat berpikir bahwa hidup di alam liar memang keras. Namun begitu masuk ke dalam tenda, ia terkejut melihat semuanya sudah tertata rapi lengkap dengan perabotan. Dan Emily telah menyiapkan makan malam yang luar biasa. Ryota bertanya-tanya bagaimana Emily bisa membawa semua perlengkapan itu. Tetapi Emily hanya menjelaskan bahwa semuanya muat di dalam ranselnya. Meskipun ia mengakui bahwa barang-barang itu memang cukup berat. Emily bahkan menyiapkan hidangan penutup. Berkata bahwa karena ini adalah perjalanan pertama mereka bersama, ia ingin memberikan effort yang lebih. Ryota pun berpikir betapa beruntungnya ia memiliki Emily. Setelah itu, Emily bersiap membakar sampah mereka. Menjelaskan bahwa mereka tidak boleh membiarkannya berubah menjadi monster stray. Ryota terkejut mengetahui bahwa bahkan sampah pun bisa berubah menjadi stray. Emily menambahkan bahwa stray yang lahir dari sampah jauh lebih kuat. Dan berubah menjadi monster yang berbeda dari wujud aslinya. Mendengar hal itu membuat Ryota penasaran. Ia pun sengaja meletakkan sampah di luar, dan menunggu hingga berubah menjadi stray. Sampah itu berubah menjadi Frankenstein. Dan Ryota langsung membakarnya. Namun Emily menegaskan bahwa api itu tidak cukup kuat, sehingga Ryota pun menggabungkan 2 peluru api sekaligus. Menciptakan kobaran inferno yang besar. Dan ia memeriksa hasil drop dari monster itu. Keesokan harinya, mereka kembali bereksperimen dengan meninggalkan sebuah wortel, yang kemudian berubah menjadi slime. Ryota mendapatkan peluru hijau baru. Saat ia menembakkan peluru itu, slime itu berhasil menghindar. Tetapi ternyata peluru itu justru melacak dan mengejarnya. Di mana itu adalah peluru target pengunci. Ryota sangat gembira dengan penemuan ini. Sementara Emily semakin khawatir Ryota kini menjadi semakin berbahaya. Akhirnya, mereka tiba di dungeon baru bernama Selen. Di mana di sana banyak orang telah berkumpul. Ryota menduga hal itu karena kedua kota telah mengirimkan pasukan mereka. Mereka melihat tumpukan sampah raksasa, dan Ryota heran bagaimana bisa hal itu dianggap aman. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang gadis melancarkan sihir inferno untuk membakar sampah itu. Emily kagum dengan kekuatannya. Tetapi Ryota memperhatikan bahwa tumpukan baru segera terbentuk. Sementara gadis itu sudah tampak sangat kelelahan.
Ekspresi wajahnya mengingatkan Ryota pada dirinya sendiri di masa lalu, ketika ia dipaksa bekerja terlalu keras. Ryota dan Emily mendekatinya, menyarankan agar ia beristirahat. Namun gadis itu bersikeras melanjutkan pekerjaannya sebelum monster Stray muncul. Ia mencoba melancarkan sihirnya lagi. Tetapi tubuhnya tidak sanggup, hingga akhirnya ia ambruk. Ryota menyarankannya untuk beristirahat terlebih dulu. Tetapi gadis itu bangun, berkata bahwa ia harus terus bekerja. Ryota mengatakan bahwa kesehatannya semakin memburuk, dan hal itu bisa membunuhnya. Namun gadis itu tetap ingin menyelesaikan tugasnya. Ryota pun menembakkan peluru tidur, memaksanya untuk beristirahat. Ketika gadis itu terbangun di dalam tenda, ia menyadari bahwa hari sudah larut. Ia pun bergegas kembali ke tumpukan sampah. Namun terlihat para stray mulai bermunculan. Ryota dengan cepat mengatasinya, menggabungkan peluru apinya hingga menciptakan kobaran api besar yang membakar habis para stray itu. Ia mengumpulkan hasil dropnya, dan Emily mengatur orang-orang agar berbaris untuk pengumpulan sampah. Ia kembali melihat gadis itu, lalu menyuruhnya agar beristirahat lebih banyak. Ryota menduga gadis itu lapar, sehingga ia pun memberinya makanan. Sekaligus menjelaskan bahwa mereka telah memindahkan tenda lebih dekat ke lokasi pengumpulan sampah. Gadis itu memperkenalkan dirinya bernama Selis, dan menjelaskan bahwa banyaknya sampah disebabkan karena drop di Dungeon Selen masih bebas pajak hingga kepemilikannya ditentukan. Ryota menegaskan bahwa ia dan Emily akan membantunya. Selis berterima kasih, mengakui bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya yang bisa ia lakukan. Sebelum akhirnya kembali tertidur. Keesokan harinya, Selis membakar seluruh tumpukan sampah sekaligus dengan sihir yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ryota menyadari bahwa kekuatannya telah pulih. Selis mengatakan bahwa kekuatannya telah pulih berkat istirahat yang cukup, dan Emily mengingatkannya agar tidak memaksakan diri. Menawarkan agar Selis tinggal di tenda mereka sampai acara berakhir. Meskipun awalnya ragu, pada akhirnya Selis menerima tawaran itu. Mereka pun kemudian menyuruh Selis untuk menuju ke tenda. Sementara Emily dan Ryota mulai berjalan menuju markas besar Sekiro. Dalam perjalanan, mereka bertemu seorang pedagang yang menjual perhiasan. Dan mereka melihat sebuah cincin paling mahal dengan harga 1 juta pilos. Emily terpikat dengan cincin itu. Mengatakan betapa indahnya cincin itu. Namun mereka menyadari bahwa uang mereka tidak cukup untuk membelinya. Setibanya di markas besar Sekiro, pria yang bertanggung jawab memperkenalkan dirinya sebagai Duke. Ia menunjukkan sebuah sketsa Dungeon Selen. Menjelaskan bahwa dungeon itu memiliki 10 lantai. Lantai bernomor ganjil menjatuhkan sayuran, sementara lantai bernomor genap menjatuhkan daging. Duke juga menjelaskan bahwa Sekiro telah mencapai kesepakatan dengan Hitro, di mana pihak yang berhasil memperoleh lebih banyak drop langka dari lantai mereka masing-masing akan menjadi pemilik dungeon. Dengan demikian, Sekiro harus mengamankan drop langka dari lantai bernomor ganjil untuk menang. Tanpa ragu, Ryota langsung setuju untuk membantu. Duke menambahkan bahwa para petualang yang menemukan monster langka harus menahannya, sehingga Ryota bisa memberikan serangan terakhir. Karena itu adalah cara yang paling efisien untuk mendapatkan drop langka. Di dalam dungeon, seorang petualang berhasil menahan monster langka, dan Duke memerintahkan Ryota untuk menghabisinya. Namun mereka segera menyadari ada sekelompok petualang dari pihak Hitro yang mengawasi mereka. Di antara kelompok itu ada seorang gadis bernama Eugene, yang dikenal memiliki skill yang sangat terampil. Tetapi tingkat drop tanamannya hanya berada di peringkat F. Terungkap bahwa Hitro memang sengaja mengirim petualang dengan drop rate rendah, yaitu untuk melawan monster langka, sehingga kota Sekiro tidak mendapatkan drop. Ryota menembak monster itu, menembus tubuhnya hingga berlubang. Namun monster itu masih bertahan dan justru semakin membesar. Para petualang Hitro mengatakan bahwa monster itu tidak bisa dibunuh kecuali intinya dihancurkan. Eugene segera mengejar monster itu, bersiap untuk menghantam intinya. Tetapi Ryota lebih cepat dengan menembakkan peluru pengincar, yang langsung menghancurkan inti monster itu. Duke menyatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan drop langka. Sementara para petualang Hitro pergi dengan rasa frustasi. Setelah keluar dari dungeon, Duke memberikan Ryota uang yang banyak sebagai hadiah. Bahkan menawarkan drop langka itu padanya. Ryota terkejut dengan hasil yang diperolehnya. Ia pun mulai berpikir untuk melakukannya lagi. Malam itu, ia kembali ke tenda. Menunjukkan cincin yang sebelumnya Emily inginkan. Ia bersikeras agar Emily menerimanya, membuat Emily terkejut. Emily awalnya menolak,
mengatakan bahwa cincin itu terlalu mahal. Namun Ryota menjelaskan bahwa mencari uang di wilayah ini jauh lebih mudah. Menegaskan bahwa Emily sangat berarti baginya. Dan itulah alasan ia ingin memberikan Emily cincin itu. Emily akhirnya menerimanya, dan ia merasa terharu. Mengucapkan terima kasihnya pada Ryota dengan lembut. Keesokan harinya, mereka memeriksa status drop milik Emily. Dan mereka menyadari ternyata mereka masing-masing memiliki tambahan +1. Ryota mengungkapkan bahwa ia sebelumnya sengaja meninggalkan cincin itu di tanah agar berubah menjadi Stray. Saat Stray muncul, ia langsung membunuhnya. Dan monster itu menjatuhkan cincin yang sama. Namun kali ini dengan efek tambahan. Mereka lalu kembali memasuki dungeon, di mana Emily berhasil mengalahkan seekor monster. Dan berhasil mendapatkan potongan daging ayam sebagai drop. Emily sangat senang, karena ini adalah pertama kalinya ia memperoleh drop berupa daging. Mengingat tingkat drop hewan miliknya selalu berada di peringkat F. Pada saat itu, mereka menyaksikan sekelompok petualang yang sedang bertarung melawan monster langka. Monster itu tiba-tiba menyerang Emily hingga terpental. Tetapi ia segera bangkit kembali. Terungkap bahwa para petualang itu berasal dari kota Hitro. Dan di antara mereka muncul seorang pria dengan drop rate tinggi yang siap menghabisi monster itu. Namun Emily segera maju, dan memberikan cincin itu kepada Ryota. Ryota langsung memahami maksud Emily, sehingga ia pun menembakkan peluru es untuk melumpuhkan monster itu. Sementara Emily melancarkan serangan penutup. Monster itu pun tidak menjatuhkan apapun, membuat para petualang dari Hitro lari dengan frustasi. Ryota pun memuji Emily, dan mengembalikan cincin itu kepadanya. Sesampainya di markas, Duke memberitahu Ryota bahwa lebih banyak petualang dari Hitro akan segera datang. Dan mereka berencana berkumpul di lantai-lantai bernomor ganjil untuk mencegah kota Sekiro mendapatkan drop langka. Ryota mengusulkan agar lantai-lantai itu dibersihkan terlebih dahulu sebelum mereka tiba. Menyarankan untuk menaikkan hadiah bagi siapapun yang menemukan monster langka. Duke awalnya menolak ide itu. Tetapi Ryota meyakinkannya bahwa ia akan mendapatkan drop langka. Akhirnya Duke menyetujuinya, dan mereka pun bergerak cepat menembus dungeon. Mengalahkan monster langka serta mengumpulkan drop mereka. Di lantai 9, mereka berhadapan dengan seekor hidra. Namun Ryota menggunakan peluru pelacak, menghantam seluruh kepala hidra itu secara sekaligus. Dan ia pun berhasil membunuhnya. Monster itu menjatuhkan jamur, dan Ryota berkomentar bahwa dropnya sama mengecewakannya dengan monster langka lain. Duke merayakan keberhasilan itu, berpikir bahwa mereka sudah menang. Ia pun pergi untuk melaporkannya ke markas besar. Ketika Ryota hendak meninggalkan dungeon, ia tiba-tiba dikepung oleh sekelompok petualang dari Hitro, yang dipimpin oleh Eugene. Eugene dengan marah menyatakan bahwa misi mereka gagal gara-gara Ryota. Salah satu petualang menyegel sihir Ryota, menghentikannya untuk menggunakan senjata api. Mereka semua mulai menerjang secara bersamaan, namun Ryota dengan mudah mengalahkan mereka. Menyatakan bahwa dirinya bahkan lebih kuat tanpa senjata api. Ia lalu mengeluarkan senjatanya, dan menembakkannya ke arah Eugene. Menyatakan bahwa ia tetap bisa menggunakannya meski sihirnya tersegel. Ryota kemudian menyembuhkan para petualang yang terluka. Dan mengatakan bahwa ia memahami perasaan mereka. Ia pun memberi mereka pilihan untuk terus menyerangnya jika mereka mau. Tetapi menegaskan bahwa ia tidak bisa kalah, karena ada seseorang yang menunggunya di rumah. Eugene merasa iri karena ia tidak memiliki seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Tetapi Ryota mengatakan bahwa suatu saat nanti ia mungkin akan menemukannya. Kembali di tenda, Emily menyiapkan banyak makanan untuk semua orang. Selis memuji Ryota atas usahanya. Namun Ryota menegaskan bahwa karena dungeon Selen belum resmi bergabung dengan Sekiro, perselisihan mengenai dungeon itu masih jauh dari kata selesai. Keesokan harinya, Selis menggunakan sihir Inferno untuk membakar tumpukan sampah. Namun ia tiba-tiba pingsan. Ryota segera menangkapnya, dan menembakkan peluru penyembuh untuk menstabilkannya. Ryota bertanya mengapa Selis menggunakan sihir sekuat itu hanya untuk membakar tumpukan sampah kecil. Selis pun menjelaskan bahwa ia hanya bisa menggunakan sihir Inferno tingkat 3, sehingga sulit baginya untuk mengendalikan kekuatannya. Pada saat itu, lebih banyak sampah dikirimkan, dan Selis hendak membakarnya lagi. Tetapi Ryota segera mencegahnya, menegaskan bahwa dirinya datang untuk membantu. Meski mereka sudah bekerja sama, tumpukan sampah raksasa terus menumpuk. Ryota mulai bertanya-tanya apakah memang selalu separah ini. Selis menjelaskan bahwa Dungeon Master telah muncul.
sehingga tidak ada yang diizinkan masuk ke Selene. Akibatnya, banyak orang melampiaskan stres dengan makan berlebihan, yang menjelaskan kenapa jumlah sampah meningkat drastis. Selis sudah kelelahan, sehingga Ryota menyuruhnya untuk istirahat. Berkata bahwa ia yang akan menanganinya. Emily membawanya kembali ke perkemahan, sementara Ryota yang mengurusnya. Namun hingga keesokan harinya, sampah raksasa itu masih belum berkurang. Ryota memutuskan pergi ke markas besar untuk melihat perkembangan situasi, dengan harapan bisa membuat Selis merasa sedikit lebih tenang. Di markas besar Sekiro, Ryota melihat Neptune bersama rekan-rekannya, dan Duke memberitahunya bahwa kelompok Neptune ditugaskan untuk mengalahkan Dungeon Master. Ryota segera mendesak Neptune untuk bertindak sekarang juga. Tetapi Duke menjelaskan bahwa mereka harus membentuk pasukan gabungan dengan Hitro sesuai kesepakatan. Namun, Hitro menolak mengirim siapapun, karena mereka tahu bahwa drop di dalam dungeon bisa berubah akibat kehadiran Dungeon Master. Situasi ini justru menguntungkan Hitro, mengingat Sekiro hampir dipastikan menang. Ryota menawarkan diri untuk menghadapi Dungeon Master sendirian. Namun Duke menolak, dengan alasan bahwa ada aturan yang hanya memperbolehkan 3 petualang peringkat tinggi memasuki dungeon. Ryota lalu meminta bantuan Neptune. Tetapi Neptune menolak, menjelaskan bahwa dirinya terikat kontrak dengan Sekiro, dan ia tidak bisa bertindak sendiri. Ketika Ryota mencoba meminta bantuan petualang lain, tidak ada yang mau menolong, karena mereka hanya ingin meraup keuntungan dari drop bebas pajak. Ryota pun kembali ke tenda, di mana ia mendapati Emily sudah bersiap untuk bertarung, menyatakan bahwa ia akan ikut melawan Dungeon Master. Selis pun ingin ikut, menjelaskan bahwa ada orang lain yang bersedia menangani sampah selama ia pergi. Pada saat itu Eugene datang, dan Selis mengungkapkan bahwa dialah yang akan membakar tumpukan sampah. Ryota sempat ragu apakah Eugene mampu mengurusnya seorang diri. Tetapi Eugene menegaskan bahwa ia tidak sendirian, memperlihatkan sekelompok petualang yang membantunya. Ryota menjelaskan aturan bahwa hanya 3 petualang peringkat tinggi yang bisa masuk. Selis pun menunjukkan statusnya, memperlihatkan bahwa 2 statistiknya berada di peringkat A, meski tingkat drop miliknya sangat buruk. Dengan itu, mereka bertiga pun memasuki Dungeon Selene. Mereka menyadari tidak ada monster sama sekali. Karena setiap kali Dungeon Master muncul, semua monster lain akan pergi. Itulah sebabnya drop di Selene sempat kacau. Tiba-tiba, langit-langit runtuh, di mana Dungeon Master muncul di hadapan mereka dalam wujud seekor kuda hitam. Selis langsung mengenalinya sebagai Bicorn. Emily segera menyerang, tetapi barrier Bicorn memantulkannya, menghempasnya ke belakang. Ryota mencoba menembaknya, namun serangannya juga ditahan oleh barrier itu. Bicorn itu menyerbu maju, tetapi Selis melancarkan sihir infernonya, memaksanya berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi Ryota untuk menembak dan menghancurkan barrier itu. Emily berhasil melukai Bicorn itu. Namun bariernya segera kembali, membuat Ryota berpikir untuk mengulang pola serangan yang sama. Sementara itu di markas, Duke mengetahui bahwa Ryota masuk ke dungeon. Neptune tidak terkejut mendengarnya. Tetapi Duke sangat khawatir, karena ia tahu kekuatan Bicorn adalah ancaman besar. Pertarungan mereka berlanjut sengit. Ryota memujinya, karena meski telah menerima banyak serangan, Bicorn itu masih berdiri, menunjukkan betapa tangguhnya ia. Tiba-tiba, sebuah simbol sihir muncul mengitari tubuh Bicorn itu, dan Ryota sadar mereka harus segera menghentikannya. Emily pun menerjang lagi, tetapi simbol itu menyerap kekuatannya. Simbol itu lalu menyebar ke Ryota dan Selis, menurunkan sebagian besar statistik mereka hingga 2 peringkat. Meski begitu, Emily masih berhasil menghancurkan barrier Bicorn itu. Namun ia terpental mundur. Ia segera bangkit, dan mengecek keadaan Selis, yang kini tampak kesulitan karena energinya sudah sangat terkuras akibat penurunan statusnya. Ryota pun memutuskan untuk mengatasi Bicorn itu sendirian. Merasa dirinya menjadi beban bagi kelompok, Selis mulai goyah. Namun Ryota mengatakan kepada Selis bahwa dirinya sudah banyak membantu mereka, sehingga sebaiknya Selis beristirahat sejenak. Selis terkejut mendengarnya, karena selama ini ia hanya menerima kata-kata kasar. Selalu ditekan untuk menyelesaikan pekerjaannya, meski ia sangat kesulitan. Tetapi Ryota berbeda dengan mereka, dan kebaikannya itu membuat Selis merasa sangat bahagia. Saat Ryota terus berjuang melawan Bicorn, Selis kembali bangkit, memaksa dirinya melewati batas dengan melancarkan sihir inferno sekali lagi. Berhasil menghancurkan barrier makhluk itu. Emily kemudian menyerahkan palunya kepada Ryota, dan ia langsung menerjang.
menghantam tanduk bikorn itu hingga hancur. Dan ia pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka menghampiri Selis, mengatakan bahwa kemenangan ini tidak mungkin terjadi tanpa dirinya. Selis merasa senang bisa membantu. Ryota memberinya drop berupa tanduk bikorn. Namun ia menolak karena merasa item itu sangat berharga. Meski begitu, Ryota dan Emily bersikeras memberikannya. Ia pun akhirnya menerimanya. Dan ternyata, item itu memungkinkannya menggunakan sihir Inferno tingkat 1 tanpa batasan. Di markas, Duke terkejut mendengar kabar bahwa Dungeon Master telah dikalahkan. Dan ia segera bergegas keluar, ingin mengumumkannya pada semua orang. Para rekan Neptune datang untuk menemui Ryota, memberi selamat atas pencapaiannya. Ketika Ryota bertanya di mana Neptune, mereka hanya terdiam. Namun terlihat Neptune sedang mengancam pemimpin petualang Hitro. Menegurnya karena tindakannya membuat Neptune tidak bisa bergabung dengan Ryota sebelumnya. Kembali di perkemahan, Selis menggunakan item yang ia terima. Memungkinkannya bebas menggunakan sihir api tingkat 1 untuk membakar tumpukan sampah. Dengan itu, dipastikan bahwa Dungeon Selen kini menjadi milik kota Sekiro. Dan perselisihan dungeon pun resmi berakhir. Ryota kemudian mengatakan bahwa mereka akan kembali ke Sekiro keesokan harinya. Dan ia mengajak Selis ikut, ingin agar Selis bergabung sebagai anggota partinya. Selis dengan bahagia menerimanya. Dan Emily menyambutnya hangat sebagai bagian dari keluarga mereka. Menantikan petualangan seru berikutnya. Sementara itu, Eve terlihat sedang memakan wortel. Namun ia tidak menyukai rasanya. Berharap Ryota segera kembali agar bisa menikmati wortel Ryota lagi. Ryota dan rombongannya kembali ke Sekiro. Namun pandangan semua orang teralihkan oleh Selis. Terpesona oleh kecantikannya. Mereka kemudian bertemu Urza, yang terkejut melihat Selis. Dan bertanya siapa dirinya. Ryota menjelaskan bahwa Selis adalah anggota baru partinya. Urza kemudian meminta Ryota untuk mampir ke tokonya ketika sempat. Karena ia ingin memintanya melakukan sebuah bantuan terkait festival panen yang akan datang. Namun Urza buru-buru pergi, meninggalkan mereka bertiga kebingungan mengenai festival itu. Selis dan Emily mengumpulkan informasi tentang festival itu. Dan beberapa saat kemudian, mereka mengetahui bahwa barang-barang hasil drop dari dungeon akan dipamerkan. Lalu diubah menjadi stray di dalam arena, di mana para petualang akan melawannya. Selis penasaran apa yang akan mereka lakukan. Ryota pun memperlihatkan sebuah kotak. Menjelaskan bahwa saat berada di Nihonium, ia mengumpulkan biji-bijian yang membantunya memaksimalkan kecepatannya. Ia menjelaskan kotak itu berisi sebagian dari benih yang telah ia kumpulkan. Di mana stray tiba-tiba muncul. Ryota segera maju menerjang mereka. Selis merasa khawatir, namun Emily menenangkannya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Stray itu menjatuhkan peluru jenis baru, membuat Ryota penasaran dengan efeknya. Tetapi sebuah ledakan mengguncang kota, di mana seekor stray lain tiba-tiba muncul. Emily menyerang monster itu, sementara Selis melancarkan sihir Inferno, menciptakan pilar api yang menjulang tinggi. Namun stray itu berhasil bertahan, dan balik menyerang Emily. Ryota segera mendorong makhluk itu menjauh, lalu melemparkannya ke udara. Menembakkan peluru barunya, yang mengikat gerakan monster itu. Saat makhluk itu jatuh, Ryota menggunakan peluru erasing untuk menghabisinya. Monster itu menjatuhkan sebuah kantong, yang otomatis mengumpulkan semua item hasil drop. Emily menyadari bahwa palunya rusak. Dan ketika mencoba memperbaikinya, gagangnya malah patah. Keesokan harinya, mereka pergi ke pandai senjata bernama Smith, yang menawarkan untuk membuatkan palu baru untuk Emily. Dengan syarat Emily membantunya mempromosikan tokonya. Emily menerima tawaran itu. Dan Smith pun langsung mulai menempa senjatanya. Sementara itu, Ryota kembali ke Nihonium, di mana ia bertemu dengan kelompok Margaret. Mereka mengeluh bahwa bisnis kotak udara mereka gagal. Ryota pun menyarankan agar mereka mencoba menjual cincin hasil drop. Namun tiba-tiba para monster mulai mengepung mereka. Dan Ryota dengan cepat menembaki semuanya, menyelamatkan Margaret. Sebagai rasa terima kasih, Margaret pun memberinya sebuah cincin. Di tempat lain, Emily sedang mencoba gagang palunya. Eve tiba-tiba masuk, menanyakan keberadaan Ryota. Emily memberitahunya bahwa Ryota sedang berada di dungeon. Eve pun pergi mencarinya, namun terlihat bahwa Ryota sebenarnya sedang berada di Swallow Gratitude, penasaran dengan permintaan Urza. Urza menjelaskan bahwa ia ingin Ryota mengumpulkan drop langka dengan imbalan bayaran besar.
Ryota menyetujuinya, sehingga Urza pun memberinya daftar item yang harus dikumpulkan. Dari situ, Ryota mempelajari bahwa uang juga bisa menjadi drop di dungeon. Ia pun meletakkan uang di luar dan menunggu sampai berubah menjadi stray. Uang itu berubah menjadi seekor burung yang mencoba kabur, menghindari beberapa tembakan Ryota. Namun Ryota menggunakan peluru pelacak, berhasil menjatuhkan burung itu. Dari situ, muncul sebuah ramuan yang dapat meningkatkan tingkat drop tanaman seseorang sebanyak 3 peringkat. Pada saat itu, Eve memeluk Ryota, memohon agar diberi wortel. Ryota pun menuruti keinginannya, sekaligus menyuruhnya membawa wortel-wortel itu untuk rekan partinya. Namun Eve mengaku bahwa ia sudah keluar dari partinya karena mereka tidak memahami obsesinya terhadap wortel. Flashback, diperlihatkan masa lalu Eve bersama parti lamanya. Saat mereka makan daging, Eve mengatakan bahwa ia membenci sayuran. Namun teman-temannya mendesaknya agar tetap memakannya demi kesehatan. Kesal, Eve pun kabur dan mulai berpetualang sendiri. Ia berhasil mengalahkan seekor monster. Dan yang mengejutkan, monster itu menjatuhkan seorang anak laki-laki. Anak itu bertanya apakah Eve adalah hantu. Sebelum sempat menjawab, monster lain muncul. Namun Eve mengalahkannya dengan mudah. Dan anak itu meminta diajarkan cara bertarung. Eve setuju, sehingga ia pun melukai seekor monster, dan menyuruh anak itu melempar bom. Membuat anak itu berhasil meraih kemenangan pertamanya. Monster itu menjatuhkan wortel. Tetapi Eve menyuruhnya membuangnya karena ia tidak suka. Namun anak itu justru memaksa Eve mencobanya. Saat Eve menggigitnya, ia terkejut betapa enaknya rasa wortel itu. Ia pun melahap semuanya, dan mengatakan kepada anak itu bahwa mereka sebaiknya membentuk parti. Anak itu menyetujuinya, tetapi ia tiba-tiba menghilang. Kembali ke masa kini, Eve mengungkapkan bahwa anak itulah yang membuatnya jatuh cinta pada wortel. Ryota menyuruhnya mencari wortelnya sendiri. Tetapi Eve mengatakan bahwa tingkat drop tanamannya hanya rank D. Jadi ia hanya bisa mendapatkan wortel dengan kualitas biasa. Ryota memberinya sebuah ramuan, dan setelah meminumnya, tingkat drop tanaman Eve naik ke rank A. Ia pun mengalahkan seekor slime, dan akhirnya mendapatkan wortel yang benar-benar lezat, yang langsung ia makan dengan lahap. Eve sangat gembira karena akhirnya ia berhasil mendapatkan wortel dengan usahanya sendiri. Ia pun bertanya kepada Ryota tentang ramuan itu. Tetapi Ryota menjelaskan bahwa ramuan itu adalah item spesial yang hanya bisa ia peroleh. Eve memohon kepadanya agar diizinkan bergabung dalam kelompoknya. Meskipun sempat ragu, Ryota akhirnya menerima permintaan itu. Saat kembali ke rumah, Emily dengan bangga menunjukkan padanya palu barunya. Namun ia segera melihat Eve yang menempel pada Ryota. Membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ryota menjelaskan bahwa Eve akan bergabung dengan kelompok mereka. Emily pun menyambutnya dengan hangat. Keesokan harinya, Ryota menyadari bahwa Selis tidak enak badan. Selis mengungkapkan bahwa penyebabnya adalah badai sihir yang membuatnya merasa sakit. Tetapi ia meyakinkan bahwa kondisinya akan membaik setelah badai itu berlalu. Khawatir, Ryota memutuskan untuk mencari rumah yang lebih besar agar mereka tidak lagi terpengaruh oleh badai sihir. Mereka kemudian mengunjungi sebuah rumah lain. Dan Selis langsung merasa lebih baik begitu masuk ke dalamnya. Di mana pemilik rumah itu menjelaskan bahwa rumah itu memang dibangun khusus untuk menahan efek badai sihir. Emily kemudian menanyakan biaya sewanya. Pemilik rumah pun menyebutkan harganya sebesar 400.000 pilos per bulan. Emily dan Selis merasa harganya sangat mahal. Namun Ryota bersikeras untuk mengambilnya, karena ia ingin memberikan tempat tinggal yang bisa membuat keluarganya merasa nyaman dan hidup bahagia. Ryota lalu teringat bahwa festival panen sudah semakin dekat. Jadi mereka harus mengumpulkan drop langka yang ada dalam daftar Urza, serta mencari monster langka dari dungeon Telyalu. Di lantai 7 dungeon Telyalu, Ryota bertemu dengan kapten dan sekelompok petualang pemula. Sang kapten tiba-tiba menangis, mengatakan bahwa ia merasa bangga dengan murid-muridnya yang telah menjadi lebih kuat. Para pemula itu berterima kasih karena telah mengikuti bimbingannya. Tetapi Ryota merasa bahwa mereka sedang dicuci otaknya oleh kakek tua itu. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh slime berwarna pink. Ryota segera menembaknya, tetapi slime itu berhasil bertahan, dan menjadi kebal terhadap serangannya. Selis dengan cepat menghentikannya, dan menjelaskan bahwa slime itu tidak bisa dikalahkan sendirian. Karena ketika hampir mati, slime itu menjadi kebal terhadap serangan dari orang terakhir yang menyerangnya. Selis kemudian menggunakan sihir apinya untuk mengalahkan slime itu. Dan ia mengatakan pada Ryota agar membiarkan mereka yang melemahkannya.
Sementara Ryota cukup fokus memberikan serangan terakhir. Seekor slime lain muncul, dan kali ini Emily yang menyerangnya lebih dulu. Sementara Ryota memberikan serangan terakhir, membuat slime itu menjatuhkan setumpuk bawang. Ryota menyadari bahwa slime bisa dihadapi dengan mudah jika mereka bekerja sama sebagai tim. Saat mereka sedang membicarakan tentang makan malam, tiba-tiba Ryota terkena serangan hingga ia terpental ke belakang. Ia segera menyadari bahwa monster slime itu berbeda. Ia pun menyimpulkan bahwa itu adalah monster langka. Selis menjelaskan bahwa slime itu memiliki kemampuan untuk memantulkan serangan ketika hampir mati. Jadi mereka harus berhati-hati saat melawannya. Eve menyatakan bahwa ia yang akan mengatasinya, karena ia sudah pernah melawan slime semacam itu sebelumnya. Eve menyerang slime itu, lalu Ryota menembaknya hingga mereka berhasil mengalahkannya. Slime itu menjatuhkan sebuah permata. Dan Selis menjelaskan bahwa permata itu akan memantulkan serangan jika digunakan. Ryota memutuskan untuk menjual permata itu kepada Urza, yang segera mengenalinya sebagai drop langka bernama air mata slime. Dan Urza pun membayarnya sebesar 3 juta pilos. Setelah itu, Ryota pergi ke Nihonium, di mana ia berhasil mengalahkan seekor skeleton merah, yang menjatuhkan sebuah benih jenis baru, yang mampu meningkatkan energinya. Menyadari bahwa energi itu dapat digunakan untuk merapalkan sihir, Ryota pun mulai penasaran bagaimana caranya agar ia bisa belajar sihir. Kemudian, Ryota membeli sebuah item seharga 3 juta pilos, di mana Selis menjelaskan bahwa kebanyakan orang biasanya mempelajari sihir dengan cara meningkatkan level mereka. Namun Selis mengetahui bahwa Ryota masih terjebak di level 1. Ia menjelaskan bahwa buah sihir akan memberikan penggunanya kemampuan untuk mempelajari sebuah mantra acak setelah dikonsumsi. Selis pun menyuruh Ryota untuk memakannya. Akan tetapi Ryota justru meletakkannya di tanah, menunggu buah itu berubah menjadi stray. Buah itu akhirnya berubah menjadi sebuah bola besi. Ketika Ryota mendekatinya, bola itu perlahan mulai meniru wujudnya. Ryota kesulitan melawan makhluk itu, karena ia memiliki 80% dari stat dirinya. Namun Ryota berhasil melemparnya, lalu menembaknya hingga tubuh makhluk itu berlubang. Makhluk itu menjatuhkan sebuah buah sihir. Dan Selis berkomentar bahwa buah itu tampak sama saja. Tetapi Ryota menegaskan bahwa buah ini berbeda. Dan ia pun mulai memakannya. Beberapa saat kemudian, Ryota memberitahu Emily bahwa ia kini bisa menggunakan 2 mantra. Ia memperlihatkan mantra pertamanya yang bernama Wind Cutter. Dan Emily penasaran dan menanyakan tentang mantra keduanya. Namun Ryota mengatakan bahwa mantra itu terasa aneh, sehingga ia harus mengujinya pada seekor slime. Selis mulai membakar slime kecil, membuat slime yang lebih besar menjadi marah. Dan Ryota pun menggunakan mantra keduanya yang disebut Reservation Spell. Saat slime itu hendak menyerang Emily, Ryota menembaknya dengan peluru pengikat. Menahan gerakannya sehingga Emily bisa memberikan serangan penutup. Slime itu menjatuhkan puluhan kentang. Dan Ryota kemudian menjelaskan bahwa mantra Reservation memindahkan tingkat drop miliknya kepada siapapun yang memberikan serangan terakhir. Awalnya ia menganggap mantra ini tidak berguna. Tetapi Emily tidak setuju, karena ia berhasil naik level setelah mengalahkan monster itu. Menyadari potensinya, Ryota pun memutuskan untuk menggunakannya agar bisa membantu rekan-rekannya meningkatkan XP untuk naik level. Tak lama setelah itu, Ryota pergi ke toko Urza, di mana ia melihat seorang gadis bernama Alice yang sedang meminta pada sang kapten kakek tua untuk mengizinkannya bergabung dengan kelompoknya. Urza mengungkapkan bahwa level maksimum Alice hanyalah 2, sehingga para petualang lain menolak menerimanya. Sang kapten hendak menerimanya. Tetapi Ryota menghentikannya, menyatakan bahwa ia ingin Alice bergabung dengan kelompoknya. Karena ia tahu kakek tua itu tidak akan memperlakukannya dengan baik. Urza mendukung keputusan itu, mengatakan bahwa kelompok Ryota adalah yang terbaik di kota. Sang kapten pun pergi, dan Ryota menyambut Alice ke dalam timnya. Mereka memeriksa status Alice, dan Ryota melihat bahwa statusnya sangat buruk. Meski begitu, ia mendorong Alice untuk mulai menaikkan levelnya. Mereka memasuki Nihonium, di mana Alice mengungkapkan bahwa ia sebenarnya lahir di dalam dungeon. Ia kemudian menunjuk ke sebuah area monster. Dan mereka melihat kawanan skeleton di sana. Ryota terkesan karena Alice bisa mendeteksi lokasi monster dengan begitu tepat. Ia lalu menahan skeleton-skeleton itu dengan peluru pengikat, dan meminta Alice untuk menghabisinya. Alice pun berhasil naik level. Namun ketika mereka keluar untuk memeriksa statusnya, hasilnya tetap buruk.
Dan Ryota menyadari bahwa Alice memang sudah mencapai level maksimumnya. Alice kemudian mengatakan bahwa ada makhluk bernama Bonzi yang memintanya untuk kembali ke dungeon. Mereka pun masuk lagi, dan Alice menunjukkan sebuah skeleton. Berkata bahwa Bonzi ingin agar ia mengalahkan skeleton itu. Setelah ia mengalahkannya, skeleton itu mengecil. Dan Alice menjelaskan bahwa Bonzi kini akan bertarung bersama mereka. Mereka lalu pergi ke Telialu, di mana Alice memberitahu Ryota bahwa ada monster bernama Jiggly yang memanggilnya. Bonzi mulai berubah menjadi skeleton seukuran manusia. Dan ia bertarung melawan Jiggly, hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. I didn't know that was possible! Setelah itu, Jiggly berubah menjadi slime kecil. Dan juga sekarang menjadi peliharaan Alice. Sesampainya di rumah, Ryota memperkenalkan Alice kepada semua orang. Dan mereka semua menyambutnya dengan hangat sebagai bagian dari keluarga. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya festival panen. Dan terlihat Ryota dan Emily berjalan-jalan di antara kios-kios. Ryota membeli sebuah lonceng kecil untuk Emily. Dan Emily memasangnya pada palu barunya, menjadikannya kenang-kenangan yang bisa ia bawa kemanapun ia pergi. Alice membawa mereka ke sebuah kios aneh yang menjual kotak-kotak misterius. Sang penjaga kios menjelaskan tentang seekor monster yang dapat memberikan banyak XP jika berhasil dikalahkan. Ia mengungkapkan bahwa kotak-kotak itu dapat memunculkan monster itu, sehingga mereka bisa menggunakannya untuk membantu mereka naik level. Tertarik, Ryota memutuskan untuk mencobanya. Mereka meletakkan salah satu kotak di tanah, dan kotak itu berubah menjadi seekor tikus. Ryota segera menggunakan peluru pengikat untuk membatasi gerakannya. Lalu ia melepaskan mantra reservation. Emily pun menghancurkan makhluk itu hingga mati. Dan monster itu menjatuhkan sebuah peluru penguat. Penasaran, Ryota mencoba menggunakan peluru itu. Membuat sebuah simbol sihir muncul. Tetapi tidak terjadi apa-apa, sehingga ia pun sempat mengira peluru itu rusak. Namun ketika ia menembakkan peluru biasa setelahnya, kekuatannya jauh lebih besar dari biasanya. Dari situlah ia menyimpulkan bahwa peluru penguat dapat meningkatkan kekuatan serangan berikutnya. Ketika mereka kembali ke kota, orang-orang terlihat panik karena seekor monster liar telah muncul. Dan monster itu akan menyerang seorang gadis kecil. Kelompok Ryota segera melawannya. Namun setiap kali mereka menyerang, monster itu justru semakin membesar. Ryota pun menyadari bahwa makhluk itu menyerap serangan mereka. Pada saat genting itu, Neptune datang untuk membantu. Tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan. Rekan-rekan Neptune mulai melepaskan mantra. Memberinya sepasang sayap, yang ia gunakan untuk bisa terbang di udara. Sementara itu, Ryota menahan monster itu dengan peluru pengikat. Memberikan kesempatan bagi Neptune untuk meluncurkan serangan sinar energi yang sangat kuat. Mengalahkan monster itu hanya dengan satu serangan. Gadis kecil itu mendekati Ryota, dan berterima kasih karena telah menyelamatkan kota. Mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi seorang petualang ketika dewasa nanti. Ryota pun menyemangatinya agar rajin berlatih. Tidak lama kemudian, Selis yang baru kembali dari dungeon juga bergabung. Dan Ryota memperkenalkan anggota kelompoknya kepada Neptune. Neptune sempat mencoba membujuk Ryota agar bergabung dengan timnya. Tetapi Ryota menolak dengan tegas. Mereka pun menikmati festivalnya bersama-sama. Kemudian, Alice merasakan keberadaan monster di suatu lokasi. Selis menduga itu pasti di arena, tempat para petarung melawan monster liar demi memperebutkan hadiah. Ryota berpikir bahwa mereka harus ikut. Dan ia memilih Selis sebagai pasangannya, karena Selis memiliki banyak pengetahuan tentang monster. Di dalam arena, sorak-sorai penonton menggema saat Ryota dan Selis menghadapi seekor slime. Selis melancarkan mantra infernonya. Dan Ryota menyelesaikan dengan serangannya. Ryota memuji penampilan Selis, mengungkapkan bahwa ia adalah anggota yang sangat penting dalam kelompok. Ucapan itu pun membuat Selis merasa senang. Malam harinya, Selis menunjukkan kepada mereka sebuah item langka yang mereka dapat dari arena. Di mana terlihat itu adalah kembang api. Mereka pun mulai menyalakannya, menikmati suasana penuh kegembiraan bersama. Namun setelah kembang api itu habis, Alice tiba-tiba melamun, dan ia berjalan pergi. Berkata bahwa ada seseorang yang memanggilnya. Ryota segera menghentikannya, sehingga Alice kembali sadar. Ketika Ryota bertanya dari mana suara itu berasal, Alice menunjuk ke arah Nihonium. Ryota pun memutuskan agar mereka menyelidikinya esok hari karena malam sudah larut. Keesokan harinya, Ryota bertemu dengan Clint, yang memberitahunya bahwa monster di dungeon tidak lagi menjatuhkan item apapun.
Clint menjelaskan bahwa hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ia mulai khawatir, karena tidak tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung. Ia meminta Ryota untuk menyelidikinya. Sehingga Ryota pun kembali ke Telialu bersama partinya, di mana mereka mendapati dua petualang lain sedang mengeluh tentang keadaan aneh itu. Eve meminta Ryota untuk membunuh seekor slime, karena ia ingin memakan wortel. Ryota berpikir bahwa slime itu tidak akan menjatuhkan apapun. Tetapi ia tetap menembaknya. Dan yang mengejutkan, slime itu menjatuhkan sebuah wortel. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya mengapa para petualang lain tidak mendapatkan item drop. Ryota kemudian teringat bahwa seseorang dari Nihonium pernah memanggil Alice. Dan karena Nihonium adalah dungeon di mana monster biasanya tidak menjatuhkan item untuk petualang lain, Ryota pun mulai menyusun sebuah teori. Dan tanpa membuang waktu, Ryota segera bergegas menuju Nihonium. Di lantai 4, Ryota bertemu dengan seorang gadis misterius. Mengira bahwa dialah penyebab monster tidak menjatuhkan apapun. Ryota menyimpulkan bahwa gadis itu adalah Dungeon Master. Ia pun menembaknya, tetapi pelurunya menembus tubuh gadis itu begitu saja. Dan gadis itu menendangnya hingga terlempar. Ryota menyadari bahwa serangan biasa tidak mempan terhadapnya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana caranya mengalahkan gadis itu. Ia mencoba menggunakan peluru spesialnya. Namun semuanya juga menembus tubuh gadis itu tanpa efek. Tidak ada yang bekerja. Dan ia kembali terpental karena ditendang. Bahkan peluru fusion tidak memberikan efek. Saat harapan mulai pupus, Ryota tiba-tiba menyadari bahwa salah satu tembakannya berhasil mengenai gadis itu. Saat bos dungeon itu mencabut peluru dari tubuhnya, Ryota menyadari bahwa peluru pengarahnya efektif melawan gadis itu. Ia dengan cepat memasukkan peluru pengarah ke pistolnya. Dan ketika ditembakkan, peluru itu tetap menembus tubuhnya. Begitu gadis itu mencoba menyerang, ia langsung terkena serangan peluru pengarah. Ryota pun terus menembakkan senjatanya. Dan saat bos itu mencoba menyerang lagi, tangannya hancur terkena tembakan. Dari situ Ryota menyimpulkan bahwa setiap kali sang bos menyerang, tubuhnya menjadi nyata untuk sesaat. Sehingga peluru pengarah bisa menguncinya. Meski begitu, persediaan peluru pengarah Ryota akhirnya habis. Untungnya ia sudah cukup melukai bos dungeon itu, sehingga sekarang ia bisa membaca pergerakannya. Ryota menyeruduk dengan sebuah sundulan keras. Membuat mereka berdua terjatuh. Namun Ryota segera bangkit lebih dulu, dan memberikan tembakan penutup. Berhasil mengalahkannya. Kelelahan, Ryota pun jatuh pingsan. Dan saat terbangun, ia melihat Emily memanggil namanya. Emily memberitahu bahwa monster kini kembali menjatuhkan item. Serta memuji Ryota karena telah menyelamatkan semua orang. Namun ia mengaku tidak ingin melihat Ryota terluka karena terlalu memaksakan diri. Saat hendak keluar dari dungeon, Ryota melihat sebuah cincin yang dijatuhkan oleh Dungeon Master itu. Setelah di luar, Emily ingin menceritakan kepada semua orang bahwa Ryota lah yang menyelamatkan keadaan. Tetapi Ryota menolak karena tidak ingin mendapat perhatian seperti itu. Pada saat itu, anggota parti lain datang. Menegurnya karena bertindak terlalu ceroboh. Ryota pun mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan bertindak sendirian lagi. Keesokan harinya, Ryota kembali ke Nihonium untuk menguji cincin misterius itu. Ketika sekelompok skeleton mendekatinya, ia dengan mudah mengalahkan mereka. Dan menyadari bahwa cincin itu memiliki kemampuan untuk menciptakan kristal. Ia kemudian bertemu dengan kelompok Margaret. Dan mereka menjelaskan bahwa idenya untuk menjual cincin tidak akan berhasil. Karena cincin hanya dijatuhkan oleh naga. Dan Margaret tidak cukup kuat untuk mengalahkan naga sendirian. Mereka kemudian memeriksa status Margaret. Yang ternyata meski sudah berada di level 94, semua statusnya masih berada di peringkat F. Merasa iba, Ryota memberikan salah satu kristal hasil cincin itu. Kristal itu membuat Margaret naik level. Dan mereka pun mengetahui bahwa cincin Ryota memiliki kekuatan untuk mengubah monster yang ia kalahkan menjadi kristal XP. Margaret terkejut ketika menyadari bahwa statusnya juga ikut meningkat. Penasaran, Ryota ingin mencobanya lagi. Memberikannya lebih banyak kristal. Dan Margaret naik level menjadi level 96, dengan semua statusnya terus meningkat. Ryota berpikir bahwa Margaret kemungkinan hanyalah seorang yang berkembang terlambat. Dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Margaret merasa sangat gembira, dan ia ingin membalas kebaikan Ryota. Namun Ryota justru buru-buru pergi. Setelah itu, ia membeli semua wortel dan kecambah dari kota. Dengan rencana menggunakannya untuk meningkatkan level kelompoknya.
Ia menjelaskan kepada rekan-rekannya bagaimana cincin miliknya bekerja. Tetapi Eve menolak untuk membiarkan wortel-wortel itu dihancurkan. Ryota pun meyakinkan Eve bahwa ia akan menemukan wortel yang lebih baik untuknya. Eve pun akhirnya setuju untuk menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, gunungan wortel dan kecambah itu berubah menjadi monster liar. Dan Ryota mengalahkan mereka dengan pistolnya. Sementara para gadis bergantian mengumpulkan kristal. Di penghujung hari, mereka memeriksa status mereka. Dan mendapati bahwa semuanya telah mencapai level maksimum. Selis merasa sangat gembira ketika melihat salah satu status yang dijatuhkan akhirnya bukan lagi rank F. Dan ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ryota atas semua yang telah ia berikan. Namun Emily merasa sedikit sedih karena Ryota sendiri tidak bisa mendapatkan XP meskipun sudah bekerja keras. Akan tetapi Ryota menyatakan bahwa pengalaman yang ia dapatkan di dunia ini jauh lebih berharga baginya. Ia kemudian menyimpulkan bahwa kini setelah mereka semua mencapai level maksimum, sudah saatnya keluarga mereka melangkah ke tahap berikutnya. Keesokan harinya, terlihat kelompok itu berjalan di kota. Dan jelas bahwa mereka kini mulai dikenal oleh banyak orang. Mereka kemudian pergi untuk mengurus lisensi dungeon untuk Emily dan Selis. Dan terlihat keduanya berhasil lulus ujian dengan mudah. Alice kemudian bertanya apa yang sebaiknya mereka lakukan selanjutnya. Dan Ryota menyarankan agar mereka berpisah sementara, untuk bisa memanfaatkan bakat mereka masing-masing secara maksimal. Kelompok itu pun mulai berburu secara terpisah di berbagai dungeon. Dan setelah seminggu, mereka berkumpul kembali untuk melaporkan hasil pendapatan mereka masing-masing. Emily mengungkapkan bahwa ia berhasil mendapatkan 160.000 pilos per hari. Sementara Selis dan Alice masing-masing menghasilkan sekitar 100.000 pilos. Eve melaporkan bahwa ia memperoleh sekitar 120.000 pilos. Tetapi mengakui bahwa ia memakan habis semua wortelnya. Ryota pun terkejut melihat betapa banyaknya wortel yang sanggup ia makan. Ketika giliran Ryota, ia mengungkapkan bahwa dirinya berhasil memperoleh sekitar 2 juta pilos per hari. Emily menjadi penasaran, bertanya apa yang akan Ryota beli dengan semua uang itu. Ryota pun memutuskan membeli kereta sihir terbaru untuk semua anggota. Yang memiliki fungsi spesial untuk memindahkan item-item langsung ke rumah mereka. Jadi mereka tidak akan pernah kehabisan ruang penyimpanan saat berburu. Beberapa hari kemudian, Ryota bertemu dengan Urza, di mana ia mengeluh bahwa sangat merepotkan baginya untuk terus melakukan banyak perjalanan hanya demi membawa semua item. Ryota pun membuat kesepakatan dengannya, agar Urza yang menangani pengelolaan semua item-item itu. Emily dengan senang hati menyambut Urza sebagai bagian dari keluarga. Dan mereka memutuskan untuk mengadakan pesta penyambutan untuknya. Namun Ryota terkejut ketika melihat Neptune juga ikut datang. Margaret juga tiba untuk kembali mengucapkan terima kasihnya kepada Ryota. Emily pun dengan ramah mengundang semua orang masuk, berkata bahwa semakin banyak orang maka akan semakin meriah. Pedagang gerobak juga muncul, dan Clint juga datang untuk berterima kasih kepada Ryota karena telah mengalahkan Dungeon Master. Ryota tidak percaya dengan betapa banyaknya orang yang datang. Tetapi ia mulai merenungkan semua yang telah ia lalui bersama mereka. Menyadari betapa beruntungnya dirinya bisa datang ke dunia ini. Itulah dia guys rekap dari anime level 1 Dakedo Unique Skill. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan videonya.